tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Puji syukur senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita arti sebuah kebenaran, pencipta langit dan bumi yang mengutus beliau mengajarkan dinul kita, keberadaan kita di bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, jumpa lagi kita pada siang hari ini. Tema kita terkait Yesus palsu di gereja itu telah banyak membuat orang-orang pada histeris. Termasuk yang semalam di subuh ada seorang yang naik ke sini yang membawa-bawa suku yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya ia lakukan. Hari ini saya ingin menguji teman-teman non-muslim, sejauh mana mereka memahami iman mereka. Kita uji, kita angkat tema, kita rubah tema kita ini. Tema apa bagus ya? Ini kayaknya ini, akulah dia. Oke. Coba kita lihat penalaran daripada teman-teman kita Kristen terkait pengakuan Yesus ini. Nangkap enggak mereka, teman-teman? Inilah wajahku tanpa filter, teman-teman. Jangan heran. Jangan heran kalau kelihatan hitam. Yang penting tidak lambu-lambuang. Kenapa pakai baju begitu bang warnanya? Oh, saya habis jogging, teman-teman. Masih keringatan. Habis push up juga. Kepak. Kayak gitulah. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Bukan kita mau boxing ya, bukan. Kita ingin membahas terkait dengan tentang akulah dia. Siapakah dia ini menurut Kristen? Kepada kakak saya yang ada di Selangor, Malaysia, terima kasih ya atas segala bantuan terhadap pergerakan apologet Islam Indonesia dalam hal ini kegiatan milad. Semoga kita semua ya dimanapun berada senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada kakak yang ada di sana, yang ada di Selangor sana Malaysia, yang telah banyak membantu pergerakan para apologet Islam Indonesia, saya Bang Suma mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan dan partisipasi kepada apologet Islam Indonesia. Semoga kegiatan-kegiatan kita itu bisa berjalan dengan baik. Begitu juga seluruh netizen yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu dimanapun berada, baik yang ada di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih atas apa yang sahabat-sahabat semuanya berikan kepada pergerakan kami ini. Yang pada intinya semua yang sahabat
sahabat berikan untuk pergerakan apologet Islam Indonesia diyakinkan menjadi amal jariah sebagai penggugur dosa dan sebagai pemberat amal timbangan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kakakku yang tersayang, kakak Nur yang ada di Malaysia sana, yang ada di Johor juga abangku yang ada di sana, terus kemudian ada sahabat Abdul yang ada di Singapura yang tahun kemarin juga banyak memberikan masukan, ide, gagasan kepada kami para apologet seluruhnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Yang kiranya Allah melimpahkan rahmat hidayah berkah hidup di dunia dan di akhirat bersama dengan keluarga. Amin. Baik teman-teman sekalian, silakan ajukan permintaan naik. Kita mulai diskusi kita hari ini Bang Suma tanpa filter, biar yang mau mengatakan boneng silakan naik. Boneng ingin bereaksi hari ini dengan tema yang sederhana. Silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Turun abang. Kenapa turun? Di sini aja. Aku cas HP dulu teman-teman. Aku pantau YouTube dulu. Kayaknya semoga aja hari ini tamu-tamu kita orang-orang pintar yang memahami Bible. Jadi kejahatan berdasarkan kebencian saja. Oke, YouTube ready. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Mana dia nih? Oten-oten saudara yang paham Bible. Silakan naik. Halo, selamat siang. Mohon maaf, assalamualaikum. Nak bertanya sedikit saja tentang Waalaikumsalam tentang mengislamkan orang tuanya. Izin rekam nanti Gurunda Bang Zuma. Baik. Makasih Bang, makasih. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, semangat siang. Katolik Protestan. Halo. Semangat siang. Halo. Blokir. Oke, selamat siang Bang David. Apa kabar? Halo David. Udah turun lagi. Silakan teman-teman non-muslim naik ke atas yuk. Materinya lumayan baik, lumayan bagus. Silakan. Ini menguntungkan teman-teman. Makasih sahabat Novel. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Apakah Yesus ini mengaku akulah dia ini siapa maksudnya? Dia ini siapa? Dia ini anak tukang kayu. Dia ini adalah Mesias. Dia ini adalah inkarnasi Tuhan. Dia ini jelmaan Tuhan ke atau siapa dia ini? Silakan teman-teman ajukan permintaan biar kita diskusi membahas terkait dengan kedudukan Anda sebenarnya itu apa di mata Yesus dan pandangan Yesus terkait kami umat Islam itu seperti apa adanya. Ayo teman-teman, silakan
Silakan ajukan permintaan. Ayo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Naik ke atas, bahasan kita terkait ini, siapakah dia? Sudah ada, silakan ajukan permintaan kalau memang sudah ada. Martelina Etian Mendrota Mingkondong Diobela. Halo, masalah generasi hancur sudah. Minta permintaan tapi ditolaknya teman-teman. Lari dia teman kita. Silakan non muslim ajukan permintaan. Manusia dengan 1000 curhatan, inilah dia, si Zumi. Panas teman-teman. Halo Zumi. Halo. 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 Pemungut perpuluhan, selamat siang. Silakan buka kamera. Boleh saya bicara sebentar? Buka kamera dulu. Silakan. Nggak bisa. Inilah kalau mental agama warisan penjajah begini. Saya mau bilang. Buka kamera dulu. Nanti disumpahin dia kalian. Ayolah kalian berpikir. Apa? Kau kenapa? Jangan nonton Juma lagi. Yang kalah sama RK. Kamu setiap naik selalu nangis saja kerjamu. Kenapa selalu nangis? Buka kamera, kita diskusi. Saya kasihan sama Katolik, Bang. umat muslim ini. Buka Karena umat kamera, muslim silakan. ini, karena umat muslim ini selalu Nggak bisa dimarahin juga, oleh Ustaz. Juma, tapi masih nonton juga. Disumpah-sumpahinnya oleh Juma, masih Itu kan? nonton juga. Curhat Apa? aja terus. Curhat terus. Curhat terus. Apa yang mau dibahas? Buka kamera, buka kamera. Silakan. Masalahnya kamu ini nggak ngerti. Kamu ini nggak ngerti Alkitab, makanya kamu Buka Cepat aja. kamera. Ini ada Bisa. tema akulah dia. Siapa dia ini? Allah. Jawab. Allah. nanti kamu naksir sama aku. Bodat. Buka kameramu cepat. Kan. Tunggu. Ya gitu dong. Kita diskusi. Saya lagi makan babi. Sebentar. Saya cuci mulut. Makan babi kok dipamer. Benar-benar lah ini membuat kerusakan. Saudara Morgan, kenapa nggak bisa buka kameranya? Kenapa? Karena pengikutnya satu. Sungkan. Hah? Sungkan. Sungkan bukan sungkan, memang nggak bisa. Halo saudara HBL. Iya, halo. Katolik Protestan. Ya, Protestan. Silakan buka kamera abang. Senang ya. Itu aku undang. Silakan.
Banang ejaya tanda barani nasami jo sari batang. Silakan saudara Habel. Silakan buka kamera. Apakah kalian tidak berpikir kalian ini muslim sering dimarahinnya Juma? Oke, baik. Kita diskusi ya Bang ya. Kenapa sih? Diam dulu Cumi. Ini ada tema Bang. Akulah dia. Siapakah dia ini? Silakan. Akulah dia. Akulah dia. Ini dalam konteks apa nih Bang? Ketika Yesus menyatakan dia kepada dirinya sendiri. Di dalam beberapa pertemuan Yesus dengan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, juga muridnya, Yesus ditanyai terkait dengan dirinya, apakah engkau Mesias? Akulah dia, dan seterusnya. Yesus senantiasa selalu mengatakan akulah dia. Sabar ya. Suaranya kecil. Cumi. Oh, Cumi. Saya lagi cebok, tunggu sebentar. Cebok dulu pakai air 1 sendok. Kemana perginya orang-orang ini? Habel. Kabur dia. Silakan Bang, silakan. Aku tunggu. Silakan. Teman-teman dan muslim yang di bawah, ajukan. Kemana pergi kok lama kali ya Bel? Abel. Oke Bang, silakan. Minta maaf ya, tadi ada ini. Ada tamu. Iya, ada tamu. Oke. Gimana Bang? Silakan. Ulang Bang. Siapakah dia setiap kali Yesus menyatakan akulah dia? Dia ini siapa? Baik. Akulah dia. Oke. Dalam pengertian iman Kristen, ketika Yesus berbicara, pertama-tama harus dimengerti bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang unik. Kenapa unik? Karena dia memiliki satu pribadi, dua natur di dalam dirinya. Ada natur ilahi dan ada natur kemanusiaannya. Jadi kadang-kadang memang Yesus itu bertindak dari sisi kemanusiaannya untuk menunjukkan dia adalah manusia, dan kadang-kadang Yesus juga bertindak dari sisi keilahiannya untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Nah, dua natur ini harus dipahami. Nah, kalau bicara dari sisi iman Kristen, mungkin dari Bang Suma sendiri sebagai orang Islam tidak bisa terima hal ini, karena memang secara logika itu tidak masuk akal. Tetapi dari sisi iman Kristen itu bisa diterima, karena kami percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya, kemudian seperti Bang Sumat artinya tadi, akulah dia di sini pribadi Yesus dalam natur keilahiannya sebagai Allah. Begitu Bang. Oke. Berarti di dalam iman Kristen secara keseluruhan, orang Kristen apapun sektenya, dia merujuk kepada Yesus yang dua natur. Yang pertama natur manusia, yang kedua natur Tuhan. Gini Bang. Bisa merujuk kepada pribadinya sebagai Allah, bisa juga merujuk kepada dia dalam konteks Bapa, dalam konteks Allah Bapa. Ya, artinya bahwa Yesus Tergantung konteks. Ya. Artinya Yesus secara menyeluruh ketika dikatakan akulah dia, itu tergantung konteks, tapi tidak keluar dari dua aspek natur ini. Yang pertama natur manusia, yang kedua bisa jadi dia adalah natur Bapa atau Tuhan.
tidak bisa cara berpikir seperti itu, Bang Suma. Maksudnya Lalu begini. maunya Natur yang dimaksud sini adalah Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Itu aku Yesus bilang. itu bukan Bapa. Iya, dengar dulu. Yesus itu bukan Bapa dan Bapa itu bukan Yesus. Ini dua pribadi yang berbeda. Itu Terus dalam Allah proses siapa? iman Kristen. lalu Allah Ya. siapa? Allah siapa lagi? Iya, gini, Allah di dalam iman Kristen itu dikenal Allah Tritunggal. Tritunggal itu artinya ada tiga pribadi yang berbeda di situ. Bapak masuk. Ketiga ini sama-sama, makanya ketiga pribadi ini tiga Allah, bukan tiga Allah, tetapi satu Allah, tapi punya tiga pribadi. Oh, Nah, berarti kedudukan tertinggi di Tidak ada antara kedudukan tertinggi. Tiga-tiga ini punya kedudukan yang sama, setara, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Tapi sama-sama setara, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Dengan Itu kata dalam lain, pengertian iman Kristen. iman Kristen. Ya, Dengan saya iya, iya. Iya. tidak begini Bang, saya tidak memaksa orang Muslim untuk bisa menerima pengertian kami Ya, orang oke. Kristen. Saya tidak Enggak. bisa memaksa itu. Saya hanya Tetapi ingin itulah, Saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam iman Kristen Yesus dan Bapa itu setara, iya, sehakikat. sehakikat setara. Ada berapa yang setara di situ? Saya sudah sampaikan tadi bahwa dalam iman Kristen itu dikenal dengan Tritunggal. Ya, berarti ada Bapa, tiga yang setara. Anak, dan Roh Kudus. Berarti ada tiga yang Tiga-tiganya setara. setara. Oke. Tiga-tiganya tidak bisa ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, tapi Oke. setara. Oke, berarti iman Kristen mengajarkan akulah dia di sini adalah aku yang adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri yang sehakikat, setara. Betul ya? Tadi kan saya sudah sampaikan itu tergantung konteks. Ketika Yesus bicara dalam konteksnya merujuk kepada dirinya, berarti akulah dia di situ itu merujuk kepada dirinya. Tapi ketika Yesus berbicara dalam konteks merujuk kepada Bapaknya, maka akulah dia di situ itu bisa merujuk kepada Bapa. Dia kata dia di situ itu bisa merujuk kepada Bapa. Gitu. Tapi satu hakikat katanya. Ya, memang satu hakikat. Ya, berarti Tidak ada yang kalau lebih. Makanya, Yesus begini Bang. Iya, satu hakikat. Tiga-tiga ini satu hakikat. Tidak ada yang lebih rendah, Iya. tidak ada yang lebih tinggi. Iya, Jadi berarti- ketika Bapak iya, berarti Bapak Gimana, Yesus Bang? juga. Yesus Bapak juga. tidak. Makanya saya Satu dengar hakikat, baik-baik. Tadi saya sampaikan begini. Tiga pribadi itu bukan tiga Allah. Iya, satu Bang, hakikat. Sabar, ada gempa bumi sini. Sabar. Bang. Ada gempa bumi di kami sini, Bang. Di mana ini, Bang? Di mana? Posisi di mana? Di Flores. Bang, Oh. Flores. Bang bisa lihat di berita itu ada gempa bumi besar sini. Dari pagi. tuh, Bang. Terjadi tadi pagi juga ya? Iya, dari tadi pagi sampai sekarang. Oh, iya. Gempa susulan masih terasa sampai sekarang. Tapi aman kan? Nggak ada gimana kali korban enggak kan? Aduh, Saudara-saudara kerusakannya kita luar biasa aman. itu Oh gitu. ada di berita itu Bang, itu kerusakannya luar biasa parah. Di kota. Gempa 7,7 di kota di kota semua ada di berita tuh Bang. Iya deh, iya. Kita doakan Iya, kita mudah-mudahan lanjut, Bang, kita teman-teman lanjut. kita di Flores sehat-sehat selalu, Siap. aman-aman saya, amin. Iya, silakan. Makasih, ya. Jadi Ya. tadi kan satu Jadi, hakikat. iya. Kan Iya. tadi satu hakikat. Berarti bicara tentang Bapak Yesus itu juga bicara tentang Iya. Ini jaringan kayaknya. Jaringan kah? Di sini ada lampu mati, ada gempa ini. Halo. Sorry. Iya. Ada ini gempa ini. Gangguan. Iya, oke. Jadi kesimpulannya Yesus adalah Gini Bang. Kesimpulannya begini. Kan bahwa ada dikenal sebagai Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal ini bukan berarti tiga Allah.
Satu Allah, Satu Allah. ya, satu Allah. Bapa itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, tapi bukan tiga Allah, satu Allah. Satu. Oke. Ya, satu Allah. Baik. Kemudian ketika Yesus berbicara tentang Dia, saya tadi sudah sampaikan bahwa itu lihat pada konteksnya. Makanya ketika kami orang Kristen membaca Alkitab, kami selalu melihat konteksnya. Jadi ketika kami baca, ketika konteksnya berbicara tentang Dia di situ yang merujuk kepada dirinya, kepada Kristus, maka kata Dia di situ adalah merujuk kepada dirinya. Tapi ketika Yesus itu berbicara merujuk kata Dia di situ, konteksnya Dia dalam pengertian Bapa, maka kata Dia di situ merujuk kepada Bapa. Nah, Oke. seperti Bang Suma tadi sampaikan bahwa berarti Yesus itu Bapa. Itu dalam iman Kristen, dua pribadi antara pribadi Bapa dan pribadi anak itu bukan satu pribadi, tapi dua pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak, dan anak bukan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda yang dapat dibedakan. Seperti itu, Tapi Bang. satu hakikat. Tapi satu hakikat. Satu hakikat. Oke. Apakah seluruh Iya. orang Kristen mengajarkan ini? Baik. Dalam iman Kristen itu sendiri, itu tidak semuanya bisa memahami hal ini atau bisa terima hal ini. Tapi Ya, banyak orang. Tetapi ajaran yang fundamental, gini, Bang. Mohon maaf ya, saya ngomong dulu. Saya tidak mau, saya tidak suka debat kusir atau hal-hal ada kata-kata kasar ya, Bang ya. Saya mohon maaf itu. Artinya di dalam iman Kristen, di dalam kalangan Kristen itu sendiri, itu tidak semuanya itu bisa mengerti hal ini. Makanya di dalam Alkitab itu sendiri bahwa ada yang namanya ajaran-ajaran sesat yang bersumber daripada tubuh Kristen itu sendiri. Dalam arti bahwa mereka keluar daripada ajaran yang murni, ajaran yang asli, yang memang itu sudah minta maaf, Pak, sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja, para rasul gereja-gereja yang terdahulu tadi. Makanya tidak, kalau Bang Suma tadi tanya, tidak semua orang Kristen percaya hal itu. Bahkan ada yang menyangkal Allah Tritunggal. Bahkan ada yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Bahkan ada yang percaya bahwa Yesus itu hanya cuma manusia biasa. Dia bukan Allah, dia hanya cuma manusia. Nah, itu ada banyak di dalam tubuh Kristen itu sendiri. Tetapi itu adalah ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan Alkitab yang merupakan dasar yang kami imani, yang kami percaya sebagai firman Tuhan. Oke. Jadi Gitu, Bang. meskipun demikian banyak orang yang mengajarkan Yesus Jaringan itu. kayaknya, Bang, kah? Suara saya kedengaran nggak teman-teman di bawah? Suara saya kedengaran nggak? Jaringan kayaknya. Di tempat saya sini ada listrik mati karena ada gempa susulan terus ini. Kayaknya jaringan. Suara saya kedengaran. Kadang putus, kadang ini, Bang. Jaringan kayaknya. Jaringan. Oke. Jadi banyak orang yang datang mengajarkan Yesus Lanjut, itu. Bang. Bisa. Banyak orang yang datang mengajarkan Yesus itu akulah dia, gitu ya. Iya. Oke. Saya ingin merujuk Iya. ke Halo. Iya, Bapak. gempa lagi di sana ya. Gempa NTT Flores. Halo saudara Sinaga, semangat siang. Halo.
Halo Saudara Sinaga, selamat siang. Halo. Halo Bang. Sinaga. Sinaga. Halo Bang Sinaga. AP 73. Halo Saudara AP. Ya, Bang. Halo Katolik Protestan. Saya Katolik, Bang. Buka kameranya silakan. Bang. Bang, jangan marah bang. Ini kita lagi panik karena gempa susulan terus ini. Iya. Ini bang, halo bisa dengar saya suara? Bisa. Bisa nanti kita lanjut di part berikut aja kan? Ini kami Boleh. ada lagi Iya. lagi Baik di sana Bang. lagi panik. Oke. Bisa lihat di berita aja. Bisa lihat di Siap. berita itu. Mohon dukungannya dari Abang Suma dan rekan-rekan semua. Oke, baik Abang, baik. Saya Kita pamit. doakan saudara-saudara Undur ya, Bang, kita ya. di Saya undur NTT ya. baik-baik Oke, Bang. di sana semuanya. Siap. Oke, Bang Ape, Akulah Dia ini siapa ini Bang? Akulah Dia. Jadi ini, Bang, itu kan sebenarnya nama di atas segala nama. Heeh. Filipi 2 nomor ayat 9 itu kan sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Makanya di Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Nah, kemudian yang Suaranya ini Bang, suaranya kayak di dalam botol. Bisa diperbaiki nggak ininya? sudah maksimal itu kan. Kayak Abang kayak bicara dalam air. Ini udah Mantap. ya. Jadi pada kenyataannya, faktanya orang-orang Kristen ini yang mengajarkan Yesus ini akulah Dia. Gitu ya Bang ya? Ya. Jadi atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Oke, berarti mau Di dalam kitab Injil itu di Filipi nomor 2 nomor 9. iya. Saya paham. Ya, jadi Kristen ini adalah orang yang mengajar ke seluruh dunia bahwa Yesus itulah Dia. Dia di sini tergantung konteks, apakah dia sehakikat, apakah dia setara, yaitu nanti tergantung daripada konteks, daripada dalil. Ya. Intinya Kristen ini yang mengajarkan bahwasanya Yesus itulah Dia. Ya. Oke. Yesus pernah menasihati muridnya di dalam Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah Dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini siapa ini Bang? Ya, orang-orang yang memakai namanya Yesus. Jadi Siapa, Bang? Ya itu kalau di Siapa? kami memang orang-orang yang menyesat. Iya, itu siapa itu? Dari golongan mana itu? Islam kah atau Kristen? Oh, enggak menyebutkan kalau itu. Ya hanya Ya, tadi Anda mengatakan menyesatkan gitu loh. Tadi yang mengatakan dan mengajarkan Yesus itu akulah Dia itu siapa? Yang mengajarkan itu yang Yesus itu akulah Dia itu siapa? ayat 14. Yohanes 14 ayat 6. Iya, itu siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu akulah Dia? Dari catatannya Yohanes, dari kesaksiannya Yohanes. Ya, itu siapa Bang yang mengajarkan akulah Dia gitu? Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Yohanes pun juga nggak ngomong kalau dia Hindu, Islam, enggak.
Tadi kok jadi kayak lupa ingatan abang ini. Tadi yang mengajarkan Yesus itu akulah dia itu siapa? Ya yang nulis Yohanes. Nulis firman Allah itu. Enggak, kan? sekarang ini yang datang mengajarkan Yesus itu akulah dia, yang mengajarkan, yang mengimani, yang mengajak orang percaya Yesus itu adalah dia itu siapa? Oh ya, iman kami. Iman Katolik. Sekarang akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang, itu siapa? Ya itu setan. Berarti Katolik setan. Karena di dalam Ya, lah. Coba Bang buka Al-Maidah surat 5 ayat 46. Enggak, di situ tidak ada mengajarkan. Tunggu, kenapa lari ke Al-Quran? Dulu Al-Maidah surat 5 ayat 46. Kenapa ke Al-Quran? Enggak, kan gini Pak. Kenapa ke Al-Quran? Penyesat itu datang memakai namaku. Mana ada Al-Quran memakai nama Yesus? Jadi kita itu juga Jangan kesetanan. Kok jadi ke Al-Quran? Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengatakan Yesus dia? Yesus itu akulah dia. Siapa? Al-Quran. saya tak tanya Bang. Percaya nggak bahwa Yesus itu Kami tidak mengajarkan Nabi Isa itu adalah Allah. Kenapa lari ke Islam? tapi di surat Tunggu dulu. Siapa yang mengajarkan? Bang, jangan gila di sini, jangan gila. Jangan udah turun, udah gila. Coba lihat teman-teman. Kan udah aku bilang, tema ini akan membuat mereka panas. Oke? Tengok kan? Nah, tadi akulah dia itu iman siapa? Kami Katolik. Yesus itu siapa? Ini. Tiba-tiba mereka ketahuan kebongkar cangkangnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Apa hubungannya coba? Iman Islam justru datang membantah kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Apalagi dikatakan Yesus itu ada Allah. Yesus hakikat dengan Allah. Islam datang untuk membantah itu. Ini malah justru kita yang tertuduh. Tengoklah Kristen, lihatlah kelicikan mereka. Tengok itu. Anda jadi bukti semuanya. Anda jadi saksi. Tengok kelakuan mereka. Begitulah cara-cara mereka menjalankan agama. Sudah jelas-jelas mereka pelaku, mereka kemudian terciduk. Kita yang dituduh. Lihatlah iblis, cara kerjanya iblis. Halo, selamat siang. Satu iblis tadi ya, satu catat. Nanti dijumlah berapa iblis yang naik di komal kita hari ini. Halo, selamat siang. Langsung lihat di Quran surah Al-Maidah. Apakah Yesus itu Isa? Tengok cara kerja iblis tuh. Halo, semangat siang. Selamat siang. Buka kamera. Apa judulnya ini? Akulah dia. Siapa dia di situ? Ya. Di mana ayatnya ini? Akulah dia itu banyak kali ayatnya. Ya, ini menyatakan di perjanjian lama akulah aku. Itu menyatakan Allah Elohim. Nah, itu Tuhan, Tuhannya Yahudi, betul. Sekarang Yesus juga mengatakan akulah dia kan? Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan akulah dia, yang mengajarkan Yesus akulah dia ke seluruh dunia itu siapa? Seluruh apostel, Nah, termasuk Anda? termasuk aku. Oke. Markus 13 nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Yang mengaku Mesias, akan ada datang mengaku Mesias. Mengatakan akulah dia. Dia siapa? Dia Tuhannya Yahudi. Itu siapa? Ada Iya, yang bukan Tuhan. siapa? Ada, biasanya yang mengaku Tuhan itu iblis. Banyak orang yang datang mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Yahudi. Itu siapa?
Yesus itu Tuhannya orang Yahudi. Ya, aku sendiri. Ya udah, selesai. Dua penyesatnya udah ketangkap. Aduh, parah. Dua catat. Naik lagi. Si penyesat naik lagi. Panen kita hari ini, panen. Halo, semangat siang. Semangat siang. Katolik Protestan. Sebelum keciduk kabur duluan. Tisu ke mana ya? Sabar teman-teman, sabar. Sabar ya. Tolong tisu dulu. Tisu ke mana sini? Gempa ya? Gempa. Gimana itu? Hah? Betul. Alhamdulillah. Sorry teman-teman, sorry, maaf. Halo, semangat siang. Selamat siang. Katolik, buka kameranya, silakan. Bukan kamera tidak bisa. Itu bisa di sini. Timur Leste. Ini bisa bang, bisa. Ya, buka lagi, buka. Silakan. Oke. Timur Leste. Iya bang. Bisa baca tema saya? Ya. Siapakah Aku. dia? Akulah dia. Yesus. Ya. Dia di situ siapa? Maksudnya dia itu dia siapa? Yesus itu siapa menurut Yesus? Yesus itu dari Tuhan kasih di bumi untuk Buka kameranya. Ya, oke. Jadi menurut Anda akulah dia di situ, Yesus itulah Tuhan pencipta langit bumi gitu. Ya. Oke, baik. Jangan ditutup, Bang. Buka aja, nggak apa-apa. Kamera Buka kurang aja. bagus. Nggak apa-apa, buka aja. Saya juga kameranya nggak bagus. Oke, buka aja, Bang. Halo. Ya. Oke. Jadi akulah dia di sini, dia ini Yesus. Ya. Dan dia di sini adalah Tuhan langit bumi, Sin. pencipta Tuhan langit dan bumi. mempermasalahkan kita atas apa? Bila dia untuk mati untuk kita yang salah Ya. di bumi ini. Iya, intinya menurut iman Kristen begitu. Ya, Katolik. Iman Katolik. Dan saudara sebagai Katolik mengakui bahwa dia di situ adalah Tuhan langit dan bumi. Ya, dia Tuhan yang menciptakan dia untuk berbumi. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita Oke. yang salah-salah di bumi itu menghapuskan kita punya kesalahan di bumi. Oke. Di dalam kitab Markus 13 nomor 6 dikatakan, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu siapa bang? Yang berkata Yesus itu akulah dia. Itu
Yesus berkata, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu Banyak- yang Mesias palsu itu. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini siapa Itu yang Mesias datang? palsu. Siapa Nama yang yang- datang? Siapa yang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi? Itu siapa? Itu Tuhan yang membicarakan Ah, ah, ah. untuk dia punya di bumi ini. Agama mana yang datang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Dia Tuhan langit dan bumi? Dia itu langit dan bumi untuk menciptakan manusia salah itu. Lalu menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Siapa yang bilang menghasilkan banyak orang? Tidak ada. Siapa yang mengajarkan bahwasanya Yesus itu adalah Dia Tuhan langit dan bumi yang nusul menjadi manusia? Itu siapa? Kami Katolik. Oke, berarti yang menyesatkan banyak orang siapa? Banyak orang bagaimana? Tadi Anda kan sudah mengakui Katolik yang mengajarkan Yesus itu akulah Dia, di situ Tuhan langit dan bumi, betul? Iya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka di sini siapa? Itu ajaran yang apa? Ajaran yang Mesias palsu itu banyak banyak. Memang berat teman-teman, berat, susah mereka untuk mengakui. Banyak orang yang datang menyesatkan banyak orang dengan mengatakan Yesus akulah Dia, Yesus Dia, di situ maksudnya Tuhan langit dan bumi. Itu siapa? Langsung bengkok, miring langsung, lurus tadi ya kak. Mereka langsung dibalap, kemudian salib kiri. Bah, mantap kali. Halo, selamat sore, siang. Halo. Guru यार saya bhai follow karo. Agak muasang. क्या हाल है भैया? Si goro-goro. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, Katolik Protestan. Islam hebat juga ini, udah centang biru aja. Hebat. Semangat terus Bang Juma, sehat selalu. Oke, thank Tunggu. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Katolik Protestan Abang. Islam Bang Juma, Islam. Oke. Ada yang Sehat bisa selalu, kami Bang. bantu? Iya. Sehat selalu. Oke. Oke Bang Juma. Selamat berjuang. Iya, sama-sama Bang. Kita juga. Semangat siang. Semangat siang. Oke dong. Teman-teman non muslim ajukan permintaan, silakan. Semangat siang. Selamat siang Bang Suma. Katolik Protestan. Islam Bang Suma. Saya mau bertanya Bang Suma. Oke. Saya bermazhab Syafi'i gitu Bang Suma. Dan saya membaca bahwa Imam Syafi'i berpendapat anak hasil zina, jika itu wanita, itu boleh dikawini oleh ayah biologisnya. Nah, secara logika saya
itu bertentangan dengan hati nurani gitu. Bagaimana pendapat Bang Zuma? Saya nggak pernah dapatkan itu, Bang. Di usia saya ini baru saya temukan informasi itu. Ini juga Bang Zuma, ada dua yang saya cari gitu Bang Zuma. Anjing itu najis. Halo, selamat siang. Selamat siang. Katolik Saya Protestan. Muslim, Bang. Islam Bang Juma dari Pasuruan Sidogiri. Semangat berjuang Bang Juma. Terima kasih saya mendengar terus. Selalu mengikuti Bang Juma saya ini. Saya turunkan Mas. Terima kasih. Manusia-manusia lebay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Katolik Protestan. Islam. Islam Pak Suma. Halo. Selamat berpisah. Silakan teman-teman, Islam naik berarti minta diblokir ya. Anda naik berarti minta Anda diblokir. Semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Selamat siang Bang Juma. Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kamera Bang. Diskusi kita. Enggak, cuma menyampaikan ke kaumnya aja lah. Dikasih informasi kebenaran, nggak usah ke kaum yang lain. Saya ketawa-ketawa dari tadi. Kenapa orang Muslim yang naik diturunkan, orang Kristen senang kali? Ini komal untuk lintas agama. Kan lebih baik kita mengajari kaum kita daripada ngajari kaum orang lain. Itu Ustadz, itu pekerjaan Ustadz. Saya bukan Ustadz. Iya, tapi kan pada dasarnya itu sama Bang, ngajari kebaikan. Kenapa Enggak. yang Muslim diturunkan semua? Padahal mereka pun perlu diajari, Iya, salah dipegang kamar tangannya. mereka salah kamar. Saya bukan Ustadz. Dia bertanya sama orang yang salah. Kalau dia bertanya Bible baru cocok. Gitu Bang. Oke lah Bang, oke. Itu aja lah, makasih ya. Oke, makasih. Jadi Islamnya ini orang urat nadinya putus sebagian. Saraf-saraf otaknya itu tidak nyambung, makanya mereka naik. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, semangat siang. Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kamera. Ah? Kamu Islam kan? Saya Islam Bang. Buka kameranya silakan. Kamu Islam, saya tanya, cara kalian itu bunuh orang tas masuk surga. Kenapa? Yang penting jangan bunuh Tuhan masuk surga. Bunuh orang masuk surga. Kalian ajaran kalian itu? Di ajaran kalian bunuh Tuhan masuk surga. Bukan. Oh, iya dong. Iya dong. Kalau Tuhan Anda tidak dibunuh, kalian tidak masuk surga. Bunuh orang masuk surga. Bunuh Tuhan masuk surga. Ayo. Iya. Bunuh orang masuk surga. Bagaimana Bunuh kalian ajaran? Tuhan masuk surga. Gimana ceritanya tuh? Tuhan dibunuh. Ayo. Bukan Tuhan. Tuhan dong. Tuhan dibunuh masuk surga. Kalau Tuhan Anda tidak dibunuh, ya Anda tidak masuk surga. Kalau tidak bunuh Tuhan, tidak masuk surga. Katolik.
Jadi Tuhannya harus dibunuh. Timor Leste bicara tidak tahu. Kalau Tuhan Anda tidak dibunuh, kalau Tuhan Anda nggak dibunuh, Anda tidak masuk surga. Gimana itu? Bisa tidak Katolik masuk surga tanpa Yesus disalib? Bisa nggak? Apa? Bisa nggak orang Katolik masuk surga tanpa salib? Iya, sudah Tuhan Yesus tidak kasih tunjuk untuk di bumi mati untuk kami yang salah. Iya, berarti kalian tidak mengerti kalian. Berarti membunuh Tuhan upahnya surga, betul? Membunuh Tuhan bagaimana? Saya bicara Masolang lama rupa. Tanpa Yesus dibunuh, Katolik tidak masuk surga. Betul apa betul. Tanpa Yesus dibunuh, Katolik tidak masuk surga, betul? Ya, dia Tuhan untuk memutuskan dia manusia yang salah di bumi ini harus membela. Jadi di Katolik tanpa membunuh Tuhan, Katolik tidak masuk surga, betul? Iya. Iya katanya. Iya. Kamu ajaran kamu benar gitu benar. Aduh, para Katolik ini membunuh Tuhan masuk surga. Aduh, masalah generasi. Ngeri kali pencipta langit dan bumi dibunuh biar masuk surga. Kalian ini isis. Tuhan dibunuh. Yang hendak membunuh Tuhan itu adalah penghuni neraka. Iblis aja tidak pernah kemudian mau membunuh Tuhan, karena iblis tahu Tuhan tidak mungkin mati. Lah Katolik malah tanpa bunuh Tuhan, Katolik tidak masuk surga. Berarti Anda lebih setan daripada setan. Makanya Yesus mengatakan kalian 2 kali lebih jahat daripada penjahat. Jadi Katolik tidak bisa masuk surga tanpa bunuh Tuhan. Kau pikir main, Pak. Kenapa Aduh, parah. Buka kamera dulu, buka kamera. Silakan. Kenapa? Bukan. Buka kamera dulu. Saya bicara kurang bagus. Buka kamera biar saya jama kau dengan Roh Kudus. Buka kamera. Buka kamera. Buka. Demi nama Allah yang bertahta di atas arasy, waraskan orang ini. Bismillah. Buka kamera cepat biar aku waraskan cepat. Tanpa bunuh Tuhan, Katolik tidak selamat katanya. Wah, parah ini. Saya bicara itu bahasa kurang tidak tahu. Saya orang Timor Leste tapi bicara tidak mengerti itu. Kalau itu kamu pikir main, Pak. Aduh, parah. Ini Jesus benar. My Timor, kapat ini. Rona. Sudah kulit bahasa menggeledak. Tanpa bunuh Tuhan kau nggak selamat. Aduh, gimana agama kau ini bunuh Tuhan? Gila betul kau ini. Bahasa Latin ya, bahasa Indonesia Latin, bahasa Latin itu Tuhan kok dibunuh. Halo Lampung orang. Bahasa Latin mati nih. Tuhan dibunuh itu.
Ngerti bahasa kurang bagus saya. Saya Halo. bahasa Indonesia kurang bagus. Halo, ini ada orang bunuh Tuhannya biar masuk surga. Mayudin. Aduh, masuk surga, bunuh Tuhan, gimana dong? Gimana teman-teman kita ini, Tuhannya dibunuh biar masuk surga. Halo Hendrik. Ya, halo. Katolik Protestan abang. Katolik saya, Katolik. Katolik, silakan Nah, buka bicara, kameranya. bicara dengan dia, kawan. Kami bahasa, saya Timor Leste bahasa tidak tahu itu saya. Buka kameranya bang. Lari dia, lari gara-gara bunuh Tuhan masuk surga. Kenapa bisa Tuhan dibunuh? Kenapa? Hah? Kenapa Tuhan dibunuh? Apa? Kenapa Tuhan dibunuh? Oh, ini heran. Oh, kulihat itu mengelahatnya. Apalah kau ini? Wah, bahasa itu. Wow. Ah? Saya tidak bahasa kurang mengerti. Kalau mengerti, oh kamu. Lucu di kau ini, lucu betulan. Olas, ojok ke olas. Mati sendiri kan? Masa masuk surga bunuh Tuhan dulu? Gimana sih ajaran ini? Wassalamualaikum Bang Juma. Ya, Katolik Protestan abang. Kristen. Ini ada tema. Silakan. Iya. Akulah dia. Siapa dia ini? Iya. Maksudnya itu Bang Juma apa itu? Iya, siapa dia? Ketika Yesus mengatakan, akulah dia. Akulah dia. Akulah dia itu siapa? Kalau menurut akulah dia itu ya dia sendiri berkata akulah dia. Nah, dia di situ siapa maksudnya? Mungkin dia itu pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Oke. Jadi saudara Kristen memahami bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Kalau dulu imananku semasa dia datang ke dunia bukan pencipta langit dan bumi. Tapi karena dia itu diutus oleh Bapa di surga. Jadi dia bukan pencipta. Kalau menurut imanku dulu dah. Tapi karena kata dia itu akulah dia, baru aku percaya bahwa dia itu pencipta langit dan bumi. Sebelum itu tidak percaya. Oke, silakan buka kamera dulu. Silakan. Ya bang. Santai kita diskusi, pelan-pelan kita diskusi ya. Oke. Jadi di sana Anda mengimani bahwa dulu waktu dia ke bumi dia bukan pencipta. Sebelum ku baca ayat ini. Iya. Jadi dia bukan pencipta tadinya. Iya, sebelum ku baca, tapi sesudah ku baca bahwa dia menyatakan kalau engkau mengenal aku, engkau juga mengenal Bapa-Ku di surga. Karena aku dan dia adalah satu, karena akulah dia. Berarti Bapak di surga punya kelamin. Kalau itu nggak tahu lagi deh Bang Juma. Kalau itu lagi dibilang-bilang kayak gitu nggak tahu lagi aku itu. Kan melihat aku melihat Bapak. Kan dia disunat pada hari ke-8. Mungkin Yesus menyatakan akulah dia. Mungkin Yesus itu ya waktu dia di dunia itu ya seperti manusia punya segalanya. Oh gitu. Jadi intinya kalau kita membaca dalil di Markus 13 nomor 6,
akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, itu Kristen kan? Bisa juga dibilang Kristen, bisa juga dibilang dari agama tetangga. Maksudnya agama tetangga itu siapa? Entah Hindu, entah berapa, entah apalah, entah agama apa lah, nggak tahu gitu. Tidak pernah kami mengatakan Yesus itu adalah dia. Mungkin kalau abang nggak pernah menyatakan, mudah-mudahan bukan dari agama abang. Entah agama dari mana lah, entah agama dari Hindu, entah agama Buddha, entah agama, nggak tahu lah kita tuh bang. Tapi pada intinya agama Anda yang mengajarkan Yesus itu dia, akulah dia. Iya, dia dalam Alkitab bukan dibilang apa. Dalam Alkitab menyatakan akulah dia. Iya. Ajaran Kristen kan? Iya, aku. Berarti itu ajaran Kristen kan? Iya, ajaran Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka di situ? Itu supaya kita itu mereka itu namanya itu ya yang tidak percaya dengan dia. Justru yang percaya kalau dia, justru orang yang mengatakan Yesus itu dia, itulah penyesat. Bukan bang. Coba saya bacakan dalilnya di Markus. Itu bang. Markus 13 nomor 6. Dikatakan begini, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Iya, seperti nabi-nabi palsu. Seperti yang paling tahu sok tahu biar supaya orang itu mengikuti ajarannya. Ya, siapa yang mengajarkan Yesus itu akulah dia, itu siapa? Ajaran siapa itu? Islam atau Kristen? Itu nanti kemudahannya itu bang. Itu kemudahan. Siapa yang mengajarkan Yesus itu akulah dia, Islam atau Kristen? Itu nggak tahu kita itu bang. Kalau Islam, kalau Kristen nggak tahu kita itu. Jadi Anda mengajarkan akulah dia tadi siapa? Memang itu pernyataan Yesus bahwa supaya manusia itu percaya bahwa Allah Bapa di surga itu adalah dia sendiri. Nah, berarti Kristen kan? Kristen. Berarti orang banyak yang menyesatkan orang itu siapa? Nah, itu yang datang nanti menyamar. Enggak, yang mengajarkan akulah dia itu siapa? Yang datang, ya pokoknya bang, yang datang nanti menyamar sebagai Kristus atau Yesus. Kok nanti? Kan itu ucapan Yesus kepada muridnya di abad pertama. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Datang kepada siapa? Memakai namaku, ya, datang di abad pertama itu siapa? Yang datang abad pertama ya mungkin Bapak di surga yang datang pertama. Berarti penyesat itu Bapak di surga? Enggak lah bang, mana ada datang pertama si penyesat, gimana bang ini? Iya, berarti Anda kan ditanya, dari itu mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka bang, itu siapa yang menyesatkan orang bang, itu siapa? Nah, sekarang bang udah terbukti sekarang bang, sebab ada yang si penyesat sekarang bang. Itulah yang mengaku tanda-tandanya mengaku Yesus itu dia. Siapa itu? Bang. Agama apa yang mengatakan Yesus itu adalah dia sang Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun ke bumi mengambil rupa manusia? Itu siapa? Ajaran siapa itu? Yang percaya Kristus jadi manusia, ajaran Kristen. Nah, terus kenapa Anda mencari pura-pura bingung penyesat itu siapa? Ya, karena dalam Alkitab si penyesat itu yang tidak percaya sama Kristen, tidak percaya sama Yesus. Penyesat itu baca dalilnya, Markus 13 nomor 6. Iya, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Iya, yang tidak percaya bang, itu bang. Itu memakai namaku kok tidak percaya? Bang, memakai namaku, masa tidak percaya? Seperti abang lah. Seperti abang, saya tidak pakai. Saya tidak pakai namanya. Aku datang sama abang ini. Aku Yesus. Oh, bukan. Aku Yesus. Bukan Anda itu mengatakan aku Yesus, bukan. Tetapi itu contohnya, bang. Tetapi orang banyak itu memakai nama Yesus. Iya, seperti aku dulu contoh situ. Aku satu orangnya. Datang aku ke dunia, ke satu kaum. Percaya kepada aku Yesus.
Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Yang datang sama si Paulus. Itu memang itu asli, bukan palsu itu. Yang datang ke Ananias mengaku siapa? Sampai Paulus itu buta. Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Yang datang di mana, Bang? Yang datang di Pulau Patmos ketika pengarang kitab Wahyu itu siapa? Yang datang di gereja-gereja mengaku Yesus sampai disembah oleh jutaan manusia itu siapa? Itu, Bang, yang di gereja itu yang percaya. Iya, siapa Yesus yang kalian sembah di gereja itu? Yesus yang mana? Ya, Yesus Kristus yang dilahirkan Maryam. Nah itu. Apakah dia yang Anda ajarkan? Kami, Bang, nggak mengajarkan Yesus, tapi Yesus mengajarkan kami. Di mana Yesus mengajar kepada orang Indonesia? Karena Yesus mengajarkan kami, Bang, karena Alkitab. Oke, aku tanya nih, setan yang hidup di abad pertama apakah masih hidup abad sekarang? Kalau setan masa abad pertama itu ya kurasa masih hidup dalam manusia, Bang, karena manusia juga masih hidup sampai sekarang kan? Masih Yesus hidup. Masih ada di bumi nggak sekarang? Kalau Tuhan Yesus masih hidup, dibilang masih hidup karena dia masih di surga. Ada di bumi nggak? Ada, karena nggak ada. Lalu yang di gereja siapa yang disembah? Ya, kami sembah di gereja itu ya karena kami beriman dan taat kepada Yesus, kami imani. Kami sembah dia. Berarti Yesus itulah dia kan? Nah, itulah bukan tadi abang bilang klik-klik itu si penyesat, enggak, Bang. Oh iya, berarti Yesus itulah dia. Tunggu dulu. Berarti Yesus itulah dia kan? Bukan Yesus itu si penyesat, Bang. Jangan kayak gitu ngomongnya. Bukan Yesusnya yang penyesat, kalian yang penyesat kalian. Bukan kami si penyesat, Bang. Lalu siapa orang banyak yang datang memakai nama Yesus, menjual Yesus? Yang datang yang datang, Bang, menyatakan aku Yesus, termasuk aku sendiri nanti. Bukan itu maksudnya. Karena aku orang berdosa. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya di dalam Markus 16:13 itu banyak orang memakai nama Yesus. Maksudnya banyak orang itu mengajarkan sebuah agama, menjual nama Yesus. Iya, termasuk aku lah, Bang, sendiri. Kalau termasuk. Oke, baik. Berarti penyesat itu adalah. Bilang aku nanti nggak mau mengajarkan ajaran Yesus. Aku penyesat. Oke, berarti ketika Anda mengajar pakai nama siapa? Siapa yang nama yang Anda ajarkan? Namanya siapa yang Anda ajarkan? Supaya orang percaya sama aku, katakan aku Yesus. Percayalah kepada aku. Anda dibilang gila itu. Bukan Yesus. Anda gila itu dibilang. Aku nggak beriman sama Yesus. Anda gila itu kalau Anda mengaku Yesus. Maksudnya ketika Anda mengajak orang lain untuk masuk ke Kristen, nama siapa yang Anda jual? Ya, kalau dalam gereja, Bang, dulu, Bang, itu namanya yang Yesus Kristus lah, bersyukur. Terima kasih. Udah ketahuan kan bahwa kalian memang begitu, Bang, adanya. Kalau itu kata Abang itu tadi, siapa yang akan datang yang menamakan nama aku? Belum mengerti juga. Nanti aku contoh aku ini. Gini. Yang sama orang, kusesatkan sama orang. Percaya kepada akulah Yesus. Masya Allah. Aku Yesus. Oke, baik. Itu penyesat. Belanda datang ke Nusantara mengajarkan agama Kristen pakai nama siapa? Pakai nama Nabi Muhammad. Tunggu. Saya tidak nuduh. Saya cuma bertanya. Ketika Belanda masuk ke Indonesia, mengajarkan agamanya, mendirikan gereja, apakah Belanda memakai nama Nabi Muhammad atau memakai nama Yesus? Mereka, karena mereka percaya kepada Yesus dan beriman kepada Yesus, ya nama Yesus dipakai. Udah. Berarti orang banyak yang memakai nama Yesus siapa? Islam atau Kristen? Ya Tuhan. Gimana Abang ini menjelaskan ya? Enggak masuk. Tadi Anda sudah akui. Anda tadi sudah akui Belanda memakai nama Yesus kan? Ya itu kan
karena mereka percaya, bukan penyesat. Iya, makanya aku tanya. Itu. Iya, oke. Anda sudah akui bahwa Belanda datang ke Nusantara memakai nama Yesus kan? Kan bukan si penyesat. Terserah. Tapi yang menggenapi nubuatan siapa? Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka yang memakai nama Yesus? Yang Iya, Anda sebutkan karena tadi. kata abang tadi bilang Belanda datang ke Indonesia itu bawa nama apa? Memakai nama siapa? Nama Yesus, karena mereka Nama Yesus. percaya. Karena mereka percaya bahwa Yesus itulah dia. Oke. Pertanyaan saya, siapa yang menggenapi Markus 13 nomor 6? Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Islam atau Belanda tadi? Coba dah bang, coba yang dulu. Yang menggenapi. Katakan dulu Belanda itu membuat sesat. Abang dulu apakan dulu? Abang yang menyatakan. Apakah Belanda mengaku Yesus itulah dia? Memang orang itu percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya sudah, berarti tergenapi nubuatan. Apa tergenapi? Apakah kami Kan percaya Yesus sama mengatakan. Belanda? Kami gak percaya sama orang Belanda karena yang dibawa Belanda itu ajaran Yesus. Ya betul. Orang Belanda datang menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus. Bukan bagai gitu. Lalu nama siapa dipakai? Belanda datang ke Nusantara pakai nama siapa? Nama Nabi Muhammad dipakai. Iya, tapi abang juga kan nggak berani menyatakan Belanda itu si penyesat. Apakah berani Dia abang menggenapi? Berani. Apakah berani abang menyatakan itu Belanda itu penyesat? Dengar. Yang menggenapi banyak orang memakai nama Yesus dan berkata, Yesus akulah dia, itu Belanda. Titik. Apakah berani abang menyatakan Belanda itu si penyesat? Berani dong, kan sudah menggenapi. Belanda itu penyesat. Kata menggenapi itu bang apa itu menggenapi? Sekarang banyak orang yang disesatkan Belanda itu ya kayu salib, semua sudah digenapi semua. Kan itu nubuat. Yesus bernubuat. Dengar, Yesus bernubuat. Yesus meramal. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tadi Anda mengakui Belanda datang memakai nama Yesus. Belanda menyesatkan banyak orang. Bang, siapa banyak orang yang disesatkan? Ya kalian, Kristen. Bang, siapa Belanda itu pernah menyatakan aku Yesus? Siapa orangnya? Sekarang saya tanya, apakah Belanda datang memakai nama Nabi Muhammad atau memakai nama Yesus? Kan supaya di Indonesia ini kan ada yang percaya sama Yesus. Maka mereka memakai nama siapa? Negara-negara sana. Maka mereka memakai nama siapa? Inilah maka mereka datang menjual nama siapa? Mereka datang menjual nama siapa? Menjual, bang. Memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Bukan seperti tanggapan abang seperti di Arab sana menjual di Indonesia, enggak bang. Kami itu enggak menjual bang. Udah Anda turun, Anda pura-pura nggak tahu. Dadah, bye korban penyesat. Sudah 5 kan? Sudah 5 apa 6? Mereka pura-pura nggak tahu. Dia ngakui kok Belanda datang memakai nama siapa? Nama Yesus, karena mereka percaya Yesus bahwa Yesus itu dia kan? Akulah dia. Betul. Nah sekarang banyak orang yang disesatkan. Orang-orang yang datang ke Nusantara memakai nama Yesus itu siapa? Bingung, pura-pura bingung dia. Hitung teman, hitung. Kita kumpulkan orang-orang yang tidak paham tentang agamanya sendiri, atau paham tapi pura-pura tidak mau paham karena malu. Halo, selamat sore. Sore. Katolik Protestan? Katolik bang. Oke, nggak bisa buka kamera ya, pengikutnya masih kurang ya? Oh ya, masih dikit ini. Iya, Anda sering baca Bible? Ya, sering sih, cuman akhir-akhir ini jarang. Iya, bisa
sedikit diskusi. Tema apa ini bang temanya? Akulah dia, siapakah dia ini? Yang Maha Kuasa lah bang. Berarti Yesus ini Maha Kuasa. Yang nggak Maha Kuasa aja, pencipta langit dan bumi. Yesusnya? Yesus utusan. Terus yang mengajarkan kemudian bahwa Yesus itu dia siapa? Yang mengajarkan ya ajaran Yesus lah. Berarti Kristen kan? Katolik kan? Protestan kan? Yang mengajarkan bahwa Yesus itu akulah dia, betul? Betul. Oke. Kita masuk ke dalam Markus 13 nomor 6. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa itu? Siapa banyak orang itu, Bang? Yang ngaku-ngaku Tuhan lah bang. Kok ngaku-ngaku Tuhan? Kok ngaku-ngaku Tuhan? Orang itu memakai nama Yesus menyesatkan orang lain. Itu maksud data itu. Akan datang banyak orang memakai namaku, menjual namaku, mengajarkan agamanya atas namaku, mengajak orang-orang masuk ke dalam agamanya, tujuannya ke aku. Maka dia pakai namaku supaya banyak orang itu disesatkan pakai namaku. Siapa itu yang memakai nama Yesus dan mengajarkan ke orang-orang Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi? Itu siapa? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Kristen lah bang. Udah selesai. Masih mau di situ? Tapi ya gimana ya? Kan sudah tertulis di Bible seperti itu. Nah ya udah, pertanyaannya masih mau di Kristen? Ya masih lah, cuman ya udah, berarti kalau masih mau di Kristen siap-siap aja. Siap-siap aja, begitu kematian datang, Anda di neraka. Akan datang banyak orang menyesatkan banyak orang. Berarti orang-orang ini disesatkan. Nah, orang sesat itu kemana perginya? Ya neraka. Lembutkan hatinya. Kalau Anda tidak mau disesatkan, ya keluar dari ajaran Kristen. Itu aja. Tapi apa ada dalil bang kalau orang Kristen bakal masuk neraka? Ada, Matius 7, 22, 23. Matius 23 nomor 15. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Saya searching dulu. Matius 7, 22, 23. Silakan. Dinda, anak-anak api silakan naik. Asar di sini. Silakan baca Matius 7, 22, 23. Sederhana kan? Akal sehat, lembutkan hati. Ya saya sebenarnya udah rencana malam sih bang, cuman masih pilih-pilih yang benar yang mana ini. Silakan Anda renungkan Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang datang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bukankah kami bermujizat pakai namamu? Siapa itu? Kristen. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa? Islam atau Kristen tuh yang diusir, yang memakai nama Yesus, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Islam atau Kristen? Ya Kristen. Tinggal lembutkan hati doang. Cuman saudara kami Kristen ini sudah terjerat oleh penyesat sehingga sulit untuk keluar, kecuali menggunakan akal sehat baru bisa keluar dari sana. Tapi di dalil itu nggak ada tulisan kalau Kristen bakal masuk neraka nih bang. Baca di situ, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Pembuat kejahatan itu bukan di surga, pembuat kejahatan itu di neraka. Matius 13:50. Di agama manapun yang disebut pembuat kejahatan ya neraka. Jahat itu tempatnya neraka, bukan di surga.
teman api pada sibuk semua ini. Iya, bener sih. Ya udah. Gimana? Terus kalau ini ya Bang, misalnya ada nggak dalil yang bikin saya yakin kalau Islam tuh bakal masuk surga kalau saya masuk Islam gitu? Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 17:8? Hidup kekal ya, bukan mati kekal di neraka, hidup kekal itu di surga. Kata Yesus nih, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu iman kami. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami. Berarti kami hidup kekal di neraka, di surga, mati kekal di neraka. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Coba. La ilaha illa huwa. Islam dan mengaku Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Islam hidup kekal. Nah, kalau di Al-Quran jelas dikatakan dalam surah Al-Mu'minun, dalam surat Taghabun ayat 9, bahwa umat Islam itu sudah memiliki warisan. Warisan apa yang dimiliki oleh umat Islam? Surga Firdaus. Baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Itu Al-Anfal ayat 30, jelas itu. Jadi umat Islam tidak ragu tentang jaminan surga. Umat Islam itu yakin surga itu adalah janji Allah, dan tidak mungkin pencipta langit dan bumi itu ingkar janji. Itu nggak mungkin, itu mustahil, karena Tuhan itu maha benar, tidak mungkin dia berdusta. Ketika ia menjanjikan kepada makhluknya, maka itu mutlak. Hanya saja kita umat Islam itu tidak mengejar janji itu, enggak, tetapi kita ibadah saja, ikhlas saja. Tuhan yang akan menetapkan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan janjinya. Tapi jadi kalau, kita ibadah gimana? Saya mau tanya Bang, tapi kalau kan di Islam tuh ya, kan dia umroh itu apa wajib itu? Katanya Umroh sunnah, kayak gitu. Umroh sunnah, wajib haji bagi yang mampu. Yang wajib bagi umat Islam seluruhnya itu adalah sholat. Misal kita sudah haji ya, sudah haji, terus kita berbuat dosa lagi, itu apa bakal diampuni? Diampuni, bertobat. Tapi di Islam itu bertobat, mau haji tidak haji bertobat. Gimana? Dari mana? Tahu diampuninya dari mana? Bertobat, Allah itu maha pengampun. Yang penting sungguh-sungguh, bukan bercanda, bukan main-main. Benar-benar menyesal perbuatan yang pernah dilakukan itu. Ketika orang itu bertobat, sungguh-sungguh dia bertobat, Tuhan itu maha pengampun. Yakin terhadap Allah maha pengampun, selama kita benar-benar juga serius minta ampun. Sahabat api silakan naik. Saya asar dulu. Ya, saya juga agak mulai berpikir logika aja sih. Soalnya di agama saya, kalau minum beralkohol tuh ya dihalalkan gitu. Nah, itu dia. Padahal diharamkan di kitabnya Yahudi, kitabnya Yesus. Di kitabnya Yesus makan babi haram. Tapi kan kalau kita balik nih ke perjanjian lama itu nggak ada loh Bang. Apanya tuh? Di Bible perjanjian lama itu jangan aku makan. Ulangan nomor. Teman-teman api, please. Iya dong, Yesus mengatakan Matius 5:19, barang siapa yang menghilangkan, meniadakan, membatalkan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan orang lain seperti itu meniadakan, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Nah, gimana dong? Sedangkan Kristen ini agama bukan hanya meniadakan yang paling kecil, tapi meniadakan semuanya. Cuman masih berat saya Bang. Ya, memang Islam itu berat.
Dan Islam itu hanya sampai kepada orang-orang yang berakal. Tidak sampai orang itu ke Islam kalau tidak berakal sehat. Waliyatazakkar ulul albab. Begitu. Jadi kalau saudara menguatkan diri Anda belajar Islam dengan pola akal, intinya akal, dan Anda ingin melaksanakan kehidupan keagamaan Anda berdasarkan akal sehat Anda, pertama Anda akan tentram dalam hidup. Tidak ada ambigu, tidak ragu-ragu. Benar-benar menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Bayangkan nih, kayak saya nih dipanggil sekarang untuk ibadah. Saya datang kepada Allah ibadah. Tidak mesti saya hadirkan wujudnya. Cukup saya mengatakan Allahu Akbar. Duhai Engkau yang Maha Besar. Nah, melihat gak? Melihat. Pencipta dan bumi itu melihat. Tidak mesti kita, ada bentukan, ada wujud dan seterusnya. Itu enggak. Oke kawan, silakan tetap belajar. Di sini saya ibadah dulu. Ibadah asar sebentar aja. Saya pamit dulu sementara. Teman-teman, ibadah saya dulu ya. Indah Nora, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana. Silakan dilanjut dulu dengan teman kita ini. Silakan Bang Arif. Ya, silakan Bunda Nora. Lanjut dulu Bang Arif. Kita sebentar lagi masuk. Ya, saya kurang tahu ini, baru rungkat saya. Sama, saya juga baru rungkat. Ya, udah panggil. Saya rungkatin paksa, ya. Oh ya Bang. LX, Bang LX ya. Kalau di Islam itu kan apa ya, ibadah itu kan berapa waktu sih sholat itu? Yang wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Kenapa? Itu wajib atau emang semau diri kita sendiri? Kan sudah saya bilang yang wajib 5 waktu untuk beribadah sholat kan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kan gitu kan. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Gitu. Kalau di Kristen ada nggak, Bang LS? Perintah ke gereja. Ya, perintah untuk beribadah hari Minggu ke gereja ada nggak? Ya sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan gitu maksudnya. Sebetulnya nggak ada sih Bang, kalau ibadah tuh khusus hari Minggu tuh nggak ada di. Iya, oke. Iya. Mudah-mudahan sahabat saya ini LXS bisa segera menemukan hidayah ya. Jadi Islam itu tidak ribet sebenarnya. Sama dengan ajaran Yesus untuk hidup yang kekal, kata Yesus itu kan mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Bapak juga kata Yesus tidak pernah terlihat, rupanya pun tidak pernah terlihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Sama dengan ajaran Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, la tudrikul absor, tidak bisa kamu itu akan melihat Tuhan, wajah Tuhan, nggak bisa. Makanya Yesus bilang kepada Filipus kan, sudah sekian lama kau Filipus bersama dengan saya. Kalau kau melihat Bapa sama dengan melihat saya sama dengan melihat Bapa. Artinya apa? Kalau di dalam Islam itu tafakkaru fi dzatillah wa la tafakkaru fi khalqillah. Gak usah kamu Bapak itu tidak terlihat Filipus, cukup lihatlah aku sebagai ciptaannya, maka kau sama dengan melihat kekuasaannya Bapak. Bapak itu terlalu besar untuk turun ke bumi, tidak bisa menampung, langit dan bumi pun juga tidak bisa menampung. Itu ajaran samawi dari Yesus. Tetapi kemudian ajaran Yesus ini kemudian disalahgunakan, dipelintir-pelintir, disinkretismekan dengan ajaran pagan Romawi atau Yunani. Begitu banget cek. Jadi kata Yesus itu untuk hidup yang kekal. Di dalam keislaman juga ada untuk hidup yang kekal. Nabi Muhammad dan Al-Quran, hadis dan Al-Quran sama-sama serempak bahwa hidup yang kekal maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka surgalah tempatnya, masuklah ke dalam surga.
Di dalam surah Fussilat disebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Jadi barang siapa yang sesungguhnya yang mengatakan innalladzina qalu, yang berkata rabbunallah, bahwa Tuhan saya adalah Allah. Nah, itu kan. Sumastaqamu tatanazzalu, maka para malaikat itu kemudian alla takhafu. Benar, Bang. Ya, janganlah kau bersedih, berbahagialah karena surga adalah tempat kekalmu, adalah tempat yang abadi bagimu. Begitu Bang LX. Tapi kalau di Kristen itu kita nggak diajarkan kalau kita tuh melihat Tuhan secara langsung. Justru kita diajarkan kalau melihat Tuhan itu dari Yesus bentuknya, bahwa Tuhan tuh, teman-teman Kristen kan kita nggak secara umum menuhankan seperti Yesus, itu. Bang. Kita nggak menuhankan Yesus. Oh, Bang LX nggak menuhankan Yesus. Kita menuhankan Allah sama kita. Oh gitu ya. Berarti bagi Bang LCS, Yesus itu ditempatkan pada posisi utusan gitu. Ya benar. Oke, silakan lanjut Bunda Nora. Jadi kita sebenarnya kita nggak nyembah Yesus, kita nyembah yang Maha Kuasa, Allah, Sang Maha Pencipta. Tapi Bang Alexander masih percaya tentang penyaliban, bahwa yang disalib itu adalah Yesus yang kemudian menebus dosa seluruh umat Kristen gitu. Percaya itu? Ya sampai sekarang masih percaya, Bang. Sampai sekarang masih percaya? Iya. Iya, nah itu kelemahannya teman-teman kayak Bang LX, kemudian teman-teman Unitarian, teman-teman siapa itu lagi saksi Yehova kan gitu. Mereka itu percaya Yesus utusan, bukan Tuhan, bukan Allah kan gitu kan. Nah, tetapi dia masih percaya penyaliban, bahwa yang disalib untuk dosa itu adalah Yesus yang putra Maria, padahal bukan. Yesus yang putra Maria itu atau Nabi Isa berrafa'ahullah, sudah diangkat di sisi Allah gitu. Tahu kalau itu bukan Yesus itu dari mana emang, Bang? Kenapa? Tahu kalau itu bukan Yesus yang disatu dari mana? Ya belajarlah bahwa kata Yesus itu banyak, nanti ada Mesias palsu yang mengatasnamakan Kristus kan gitu kan. Di Matius itu ada. Jadi Yesus yang putra Maria asli itu sebelum proses penyaliban itu sudah duduk, mulai saat ini anak manusia sudah duduk di samping kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang berbicara adalah oknum yang duduk di kursi pesakitan sebelum penyaliban dilaksanakan. Nah gitu. Lanjut Bunda Nora. Ya. Ini Bang siapa nih? Bang LX. Nama aslinya siapa Bang kalau boleh tahu? Nama aslinya Alex sih. Oh Alex. Katolik, Protestan, protes. Katolik. Oh, Katolik. Nah, jadi keimanannya di dalam Kristen sudah berapa persen? Untuk sekarang sih ya berapa ya? 95 lah, 95. Enggak, artinya kan Anda itu sudah terguncang imannya kan. Mau mu'alaf, saya dengar tadi mau mu'alaf, mau hijrah. Iya, karena saya sudah mulai pakai logika, jadi ya mau sedikit lah. Ya, coba diluruskan Bunda Nora. Luruskan Bunda Nora. Bunda Nora ini mu'alaf juga. Abang masih Bang Alek percaya ke Islam tuh gimana? Masih susah. Bang Alek, Bunda Nora ini adalah seorang yang sebelumnya juga penyembah manusia, pemakan babi, cuman sekarang beliau sudah mu'alaf. Makanya wajahnya bersinar kan gitu kan. Beliau mu'alaf juga. Ikutilah Bunda Nora, jangan ikuti yang sesat, penyesat, jangan. Ya. Saya sedikit ya Bang Alex ya. Begini, tadi kan saya nyimaknya waktu Bang Alex bilang,
Memang Tuhan itu nggak bisa dilihat, yes. Ya. Itu konsep ketuhanan yang diyakini oleh Yahudi, oleh umat Muslim. Tuhan itu tidak bisa memang dilihat karena memiliki sifat kemahaan. Nah, karena Tuhan itu Maha Pencipta, jadi tidak mungkin Tuhan itu menjadi ciptaan. Kalau katanya, oh Tuhan itu biar bisa dilihat, dia berwujud jadi manusia. Nah, itu sudah salah konteks. Itu udah salah konsep dan itu udah salah pemikiran. Kenapa? Begini. Tuhan itu tidak bisa dibatasi dan tidak terbatas. Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Manusia itu berawal, Abang, dan akan berakhir. Awal dari manusia itu adalah manusia diciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan yang tidak berawal. Nah, Tuhan ini memiliki sifat maha. Sifat maha Tuhan. Dia bisa berkehendak apa saja. Tetapi, jadi Tuhan itu ada sifat mustahilnya juga. Yaitu apa? Mustahil menjadi ciptaannya. Mustahil menjadi tidak maha. Contoh, Yesus apakah Tuhan maha? Tidak. Kenapa? Karena Yesus berawal. Dia awalnya dikandung oleh ibunya. Terus dia dilahirkan. Ketika dia dilahirkan, apakah dia bisa mengurus hidupnya sendiri tanpa bantuan ibunya? Tidak bisa. Berarti sifat mahanya gugur. Itu satu. Kedua, Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci. Artinya apa? Artinya Tuhan itu tidak mungkin ada najis. Sementara Yesus dilahirkan oleh ibu. Sebentar Kak, najis itu seperti apa ya? Najis itu seperti kotoran, Adek. Kotoran itu kan najis. Iya. Najis. Iya kan? Nah, Iya. Yesus najis. Nah, maha sucinya gugur. Terus, Yesus maha tahu? Tidak. Karena apa? Kita ambil satu di mana pada waktu Yesus mendatangi pohon ara. Dia datangi pohon ara dengan muridnya itu karena kelaparan. Sementara pohon ara itu belum waktunya untuk bermusim. Sehingga dia tidak tahu dan dia mengutuknya. Nah, kita ambil lagi yang satu ketika dia ditanya kapan hari kiamat. Apa jawab Yesus? Yang tahu hari kiamat hanyalah Bapa. Anak manusia itu tidak tahu katanya. Nah, sifat maha tahu Yesus gugur. Yesus maha hidup? Tidak. Buktinya Yesus pernah mati. Walaupun dia dikatakan dia bangkit. Itu mustahil. Karena apa? Kalau Tuhan maha hidup, tidak mungkin mati. Karena dia memiliki sifat maha. Jadi ini yang saya katakan begini Bang Alex. Tuhan itu memiliki sifat maha, tidak mungkin dia tidak jadi maha. Kalau Tuhan mau jadi manusia, itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, yang katanya Kristen mengatakan jangan batasi Tuhan. Jangan kau mengatur Tuhan. Yang mengatur Tuhan ini sebenarnya Kristen. Kenapa saya katakan Kristen? Coba pikirkan. Tuhan mati. Mengatur siapa Tuhan yang itu mencatat? mengatur Tuhan itu seperti apa, Kak? Begini. Bukankah di dalam Bible kalian katakan Yesus mati 3 hari? Ya, 3 hari. Betul? Ya. Nah, ini siapa yang mengatakan seperti Yesus mati 3 hari? Kalau Yesus mati 3 hari dalam kemanusiaannya, kami terima. Tetapi kalau gelarnya sebagai Tuhan tidak akan diterima. Karena Tuhan tidak akan mati. Tapi kan begitu. Di ajaran kami itu nggak ada mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan, nggak? Ajaran Kristen Jupri ini, berita Kristen Jupri ini yang mengada-ada bahwa Tuhan itu adalah Yesus manusia. Ini ada Kristen ini. Gimana? Jadi begini Bang Alex, ya. Mayoritas Kristen itu mengimani Yesus adalah Tuhan. Ya. Makanya kenapa di Al-Quran itu Yesus itu dihakimi oleh Allah. Dia ditanya, apakah engkau dan ibumu mengatakan 2 Tuhan selain daripadaku? Itu Yesus ditanya. Nah, bisa ditanya. Di mana? Nah, kenapa? Ada dalilnya nggak itu? Ya, saya bacakan ya. Saya bacakan sebentar. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Saya bacakan ya. Al-Maidah 116 ya Bang. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang
jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia, Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang goib. Nah, jadi Nabi Isa pun dipertanyakan sama Allah. Apakah benar ajaran Nabi Isa itu mengatakan dua Tuhan selain daripada Allah? Ternyata tidak. Bahkan Bible pun sendiri mengklaim Yesus selalu mengatakan, aku adalah utusan. Yohanes 17 nomor 8, apa katanya? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Terus apa lagi? Yesus mengatakan murid-muridnya menerima firman itu dan meyakini bahwa Yesus itu hanyalah utusan, bukan Tuhan. Kita baca lagi di ayat selanjutnya. Apa kata Yesus? Nah, Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi fix. Hanya seorang utusan. Yang untuk disembah. Yang disembah itu Allah yang Maha Pencipta. Oke, saya kasih satu data boleh ya, Abang? Bang Alex ya. Oke. Sebentar ini ya. Yang saya heran nih, orang-orang ini beranggapan kalau orang Kristen itu nyembah Tuhan Yesus gitu kan. Sebenarnya enggak. Oke, ini ya. Saya buka di dalam surah. Ini dalam Islam ya, Bang? Iya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Terus, firman Allah seperti ini lagi ya, Bang. Itu di Al-Quran atau di mana itu? Ali Imran Di ayat Al-Quran 19. Al-Imran Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu bahasa Arabnya LS. Ali Imran ayat 19. Oke, Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Saya buka lagi Ali Imran ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termaksud orang-orang yang rugi. Terus Al-Baqarah ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Terakhir lagi saya buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Enggak, intinya saya enggak mau banyak data sih, Bon. Saya tuh pengen ada enggak yang bikin saya percaya gitu loh. Satu aja. Kalau banyak data saya juga kurang memahami yang di Islam itu seperti apa. Sebentar. Satu saja. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi begini, Bang, kenapa saya larikan ke data? Kita buat ya. Saya dulu memang keluarga saya itu keluarga Kristen semua. Semuanya, nenek moyang saya juga Kristen. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah. Otomatis begini, Bang. Ketika saya melihat ada agama yang dimana agama itu ribet. Bagi saya ribet lah.
Karena sholat 5 waktu. Ribet itu. Berpuasa di bulan Ramadan itu wajib hukumnya. Terus kalau nggak berpuasa bagaimana? Kita harus membayar. Membayar fidyah lagi, ya kan? Terus menunaikan zakat. Sabar dulu abang, saya jelaskan. Ya. Lanjut. Abang di sini mau mencari kebenaran atau mau bagaimana? Saya nggak Ya, cari. sabar dulu. Kan kita Ya, jelaskan ini. Ya. Ya kan cari kebenaran, bukan pembenaran kita. Ya, lanjut. Jadi kan mau tahu nih, ya kan? Makanya saya bilang. Nah, terus harus menunaikan zakat, ya kan? Wajib hukumnya, kan begitu. Semua larangan perintah khamar itu pun larang. Jangan mendekati zina, semuanya harus menutup aurat bagi wanita muslimah. Kan seperti itu. Nah, ini agama ribet banget, kan begitu. Tapi kita lihat, apakah yang ribet ini bisa menjanjikan memang masuk surga? Terus bagaimana orang-orang yang berdosa, dia itu sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, dia itu sholat, tetapi ada dosa-dosa yang dia buat juga. Ini bagaimana hukumannya? Apakah memang tetap dia masuk surga? Kenapa saya bacakan itu, Bang? Ada lagi yang mau saya bacakan satu data, tapi Abang kan memang tidak mau data. Ini secara logik saja. Ya, saya mau intinya. Sebentar dulu, Bang. Kristen itu tidak ada aturan, saya katakan. Kristen mengambil aturan dalam tatanan hidup itu di dalam aturannya orang Yahudi. Jangan berzina, dia pasti lari ke hukum Taurat. Jangan mencuri, lari ke hukum Taurat. Apakah Kristen punya hukum pernikahan, Abang? Gak ada. Kristen hanya mencatatkan di dalam Matius, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sementara Yahudi punya tata cara untuk pernikahan sahnya. Sama seperti di dalam Islam. Tata cara pernikahan itu ada. Itu perintah dari Allah langsung. Apakah Yesus yang diimani sebagai Tuhan atau Bapa yang ada di dalam perjanjian baru itu menegaskan bagaimana tata cara pernikahan di dalam Kristen? Itu harus dulu di cross check sama Kristen. Diberkati pendeta di dalam gereja katanya. Ya, nah, betul. itu sah atau tidak? Apakah Bapak yang mengajarkan? Bagi kami sah sih. Bagi kami ya emang aturannya begitu. Pernikahan di dalam gereja disaksikan oleh pendeta. Ya, Bapak yang mengajarkan. Kalau itu Manusia dari pendeta-pendeta yang sudah mereka rapatkan. tapi memang sudah diwajibkan begitu, Kak. Gimana? Begini, Bang. Makanya saya bilang, Kristen tidak ada aturan. Ini maaf ya, silakan Anda sakit hati. Kristen tidak ada aturan. Hukum pernikahan tidak ada legalitasnya langsung dari Tuhan. Bang, coba Abang berpikir. Di dalam hukum Taurat jangan berzina. Kalau jangan berzina, berarti Tuhan harus membuat aturan bagaimana biar perempuan dengan laki-laki ini tidak jatuh dalam zina, Bang. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara Tuhan membuat aturan sahnya pernikahan itu bagaimana. Contoh di Islam, Abang. Penghulu yang akan menikahkan, wali si perempuan yang akan menikahkan dengan laki-laki itu, terus pasangan laki-laki dengan perempuan, terus mahar, saksi. Itu wajib, Bang. Harus dipenuhi syaratnya. Nah, ketika melakukan ijab kabul, sah. Walaupun tidak ada embel-embel pesta. Ini langsung legalitasnya langsung dari Allah. Yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kami. Karena apa? Agar manusia ini jangan berzina. Kan begitu? Nah, sekarang legalitas pernikahan di dalam Kristen itu sahnya dari mana? Pendeta? Bukan dari Tuhan. Oh, bukan. Bolehkah saya katakan kalian berzina? ya nggak boleh lah. Kenapa nggak boleh? Tunjukkan datanya di mana aturan Tuhan agar kalian tidak dikatakan berzina. Aturan Tuhan, Bang. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu. Rukulah bersama-sama orang ruku, sujudlah kamu bersama-sama orang sujud. Terus, tidak akan dijelaskan sama Allah bagaimana cara sholat. Tidak mungkin, Bang. Makanya, dijelaskan, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, sampailah kepada kami. Masa kami disuruh sholat tapi tidak tahu bagaimana cara gerak sholat?
Masa kami dilarang berzina, tetapi aturan biar jangan kami berzina tidak dikasih tahu? Kan begitu, Bang. Iya kan? Kalau di Abang membuat rendang, tetapi abang tidak dikasih tahu bumbu rendangnya apa. Abang disuruh jangan berzina. Hey, Alex, jangan kau berzina. Kamu harus nikah. Tapi nggak dikasih tahu bagaimana tata cara pernikahan yang diterapkan oleh Allah langsung, oleh Tuhan langsung. Tuhan tidak kasih tahu. Terus tapi dibilang jangan berzina. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu tidak konsepnya begitu, Abang. karena ada Laki-laki datanya di sini, Kak. nggak ada datanya, Bang. Jadi saya bertanya lagi, apakah kalian berzina? Quran 20 bagian 14. Coba dibaca, Kak. Kenapa? Kenapa, Bang? Coba dibaca data dari Matius. Bukan, keluar. Bang, jangan lari ke Yahudi, Bang. Itu hukum pernikahan di dalam Yahudi, Bang. Hukum Tapi itu pernikahan di dalam Yahudi, hukum Kristen- pernikahan di dalam Yahudi Kristen tidak ada itu- sangkut pautnya dengan Kristen, Bang. Karena Yahudi tidak ada pemberkatan di gereja, Bang. Makanya saya bilang, coba dengarkan saya baik-baik, Bang. Dengarkan saya baik-baik. Tadi mengatakan apa? Kalian Kristen tidak ada hukum, larangan, aturan kalau tidak mengambil di dalam penerapan hukum aturan Tuhan kepada orang Yahudi. Gak bisa, Bang. Yahudi tidak ada pemberkatan nikah di dalam gereja. Yahudi tidak ada, Abang. Ya saya intinya nggak banyak ini sih, Kak, mau tahu tentang pernikahan atau apa ya. Saya maunya gimana biar saya yakin gitu loh masuk Islam. Abang, ini bukan masalah tidak mau tentang pernikahan, Abang. Ini masalah tentang aturan Tuhan yang di dalam agama Abang. Aturan pernikahan saja yang membuat bagaimana agar manusia tidak berzina, itu tidak ada diterapkan oleh Tuhan. Paham ya, Abang ya? Begini contohnya, Abang. Saya bukan ke pernikahan lah. Pernikahan saja yang dibilang jangan berzina saja, itu tidak ada di dalam aturan kalian, Abang. Jangan kau berzina, Bang Alex. Kan salah satu. Emang Abang tidak punya kehidupan percintaan? Emang Abang, maaf kata, tidak ada syahwat? Tidak bisa kita namanya munafik, Bang. Abang ada syahwat kepada seorang perempuan, lawan jenis Abang. Nah, sementara ketika Abang melakukan pemberkatan di dalam gereja, siapa yang mengajarkan itu? Yesus? Bapa? Atau siapa? Gak ada, Bang. Tapi Tuhan mengatakan jangan berzina. Terus Tuhan, bagaimana caranya saya biar tidak berzina dengan perempuan ini? Saya mau halalkan dia. Ayo, bagaimana? Kalau di Kristen itu yang penting ada saksi, yaitu pendeta. Kita nikah di depan pendeta. Pendeta itu seakan-akan menyampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang ajarkan itu, Bang? Iya, yang ngajarkan, aduh. Sependapat saya sih begitu, Kak. Oke, satu itu ya. Kedua, Bang. Di dalam Islam, Bang, ada aturan siapa-siapa saja yang boleh kamu nikahi. Siapa-siapa saja yang boleh kamu nikahi. Siapa-siapa saja yang diharamkan untuk kamu nikahi. Di dalam surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu kandungmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara sepersusuan. Itu banyak lagi, Bang. Nah, apakah ada larangan seperti itu di dalam Kristen? Jangan kamu menikahi ibumu. Tidak ada. Terus kalau saya katakan Bang Alex kalau sama ibunya, boleh nggak? Gimana? Kalau Bang Alex saya katakan suka sama ibunya, boleh nggak? Ya nggak boleh karena itu kan ibu dari apa ya, dari misalnya dari Ram sendiri kan nggak boleh. Masih satu kandungan. Di kitabnya Bang Alex, Perjanjian Lama, 2 putrinya Silot menggauli ayahnya untuk menyambung keturunan. Ayo.
Ya, Bagaimana itu? intinya saya nggak terlalu memahami ke situ sih, Kak. Bukan, tidak boleh terlalu memahami, Bang. Ini aturan hidup kita, Bang. Iya, Makanya saya aturan, bilang, tapi ya, di dalam Islam itu ribet, Bang. Ribetnya banyak aturan. Banyak aturan. Sekarang saya tanya yang ketiga, Bang. Saya tanya yang ketiga. Ini maaf. Saya tanya yang ketiga ya, Bang ya. Di Kristen tidak boleh bercerai kecuali berzina. Betul nggak? Kalau dia bercerai karena berzina, kalau dia menikah lagi, dia dikatakan berzina. Betul tidak? ya berzina. Oke, sekarang saya tanya, ketika Bang Alex punya istri Abang itu berzina, kalian bercerai. Kan begitu. Terus Ya. apakah akan jomblo selamanya, Bang? Ya nikah lagi lah. Tapi kan berzina. Tapi kan yang berzina dari pihak perempuan. Iya. Kita ceraikan. Oke, Matius 21:31, Yesus mengatakan, pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadinya wanita pesundal didahulukan masuk kerajaan surga. Saya tanya, kenapa wanita pelacur duluan masuk surga? Oh, karena dia bertobat. Dia bertobat, dia bisa masuk surga. Nah, kita buat istri dari Bang Alex, dia berzina, selingkuh, bercerai dengan Bang Alex, dia bertobat, apakah tobatnya diterima? Kalau itu ya diterima lah. Diterima. Nah, ketika dia diterima, diampuni dosa-dosa dia, kalau dia memilih untuk menikah lagi, apakah dikatakan berzina? Nggak ada kata berzina seperti itu karena kan nikah lagi. Bukan. Nah, Bang, coba beda baca status. ya. Oke, saya baca ya. Sebentar. Kita buka di dalam Matius 19, Abang. Matius 19. Nomor, ini tentang perceraian ya, Bang. Nomor 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Gimana itu? Tapi katanya perempuan yang berzina, laki-laki penjina, ketika dia bertobat akan diampuni. Tapi ketika dia nanti bercerai karena zina, dia menikah lagi akan dikatakan berzina. Saya baca lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Sebenarnya enggak sih itu harusnya. Loh, Enggak dikatakan jadi berbuat zina. kita hapus ini bagaimana nih? Bagaimana nih? Makanya itu saya bilang itu Kak Nora saya kebalik. nggak berfokus. Kak Nora itu kebalik Ya, Kak saya- Nora. Bentar Bang, bentar. Ayat itu kalau dia bercerai baik-baik terus nikah lagi itu dihitung zina. Tapi kalau karena perzinahan dia itu bercerai terus nikah lagi nggak dihitung zina. Coba dicek ayatnya itu, Kak. Jangan dibalik-balik. Kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, kecuali karena zina. Hah? Itu apa? Ini artinya cerai baik-baik terus nikah lagi itu zina. Tapi kalau kecuali karena perzinahan dia cerai, nikah lagi nggak zina itu. Coba diperhatikan tuh. Jadi supaya orang Kristen itu bisa bercerai, ya berzina dulu. Nanti Ya, itu kalau tadi saya lagi bilang. Hah? Itu saya bilang tadi. Enggak, kata Kak Nora, kalau
bercerai karena zina, dia nikah lagi, hitungannya zina. Itu enggak begitu, kecuali karena zina. Ya, kecuali Lalu karena kawin dengan perempuan lain. ini nih ya, saya bacalah ya. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kalau cerainya baik-baik. Ya, ini saya baca nih. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kecuali. Jadi, kecuali zina, kalau dia nikah lagi, nggak zina itu. Tapi kalau cerainya baik-baik, dia nikah lagi, zina. Karena di Kristen itu tidak boleh cerai tanpa perzinahan. Gitu loh. Kalau dia tetap nekat cerai dengan cara baik-baik, nikah lagi, hitungannya zina, Kak. Gitu. Tadi saya kasih contoh, istrinya berzina. Kalau istrinya berzina, mau suaminya berzina, dia cerai, mereka nikah cerai. lagi. Iya, itu nggak zina. Nikah lagi Nah, nggak itu zina. maksud saya seperti itu nggak bakal zina. Nggak zina kalau Karena dia cerai karena perzinahan, itu kan karena ada efek nih. Ada sebab. Ya, sebab adanya berarti dia berzina dulu, bercerai, baru nggak zina kawin dia, lagi, kalau nikah lagi. Jadi kalau cerainya baik-baik, tidak ada perzinahan, mereka menikah berzina. Tidak boleh cerai baik-baik, tidak boleh. Tapi kalau dia maksa cerai baik-baik untuk nikah lagi, hukumnya zina. Gitu loh, Kak. Paham ya? Ya. Itu kan zina itu kecuali di situ. Jadi kalau tanpa adanya perzinahan, dia nikah lagi, hukumnya zina. Tapi kalau ada kasus perzinahan, dia nikah lagi nggak zina dia. Makanya Giselle itu dia zina dulu biar bisa cerai kan sama Martin. Jadi bagaimana kalau terjadi KDRT? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh Karena cerai. sudah terjadi cerai. Ya udah terjadi cerai kita buat. Kalau udah terjadi cerai, berarti kalau mereka menikah zina. Iya, kalau bukan karena pernikahannya perceraiannya bukan karena zina, nikah lagi zina dia. Mau sampai bonyok, pokoknya kalau bukan karena zina nggak boleh cerai. Intinya Kalau begini nekat, aja, intinya dia saya bercerai, bentar bang. Kalau nekat dia bercerai, misalnya gara-gara KDRT terus nikah lagi, zina. Nah ini saya maksud, zina kan? Iya. Misalnya terjadi KDRT, terus terjadinya hingga menyebabkan perceraian, terus Ya. nikah lagi, hukumnya zina, Kak. Nah, Karena itu. memang tidak ada di Kristen itu sama sekali tidak ada kompromi untuk bercerai, kecuali karena perzinahan. Gitu loh. Dia menikah itu halal. Nah masalahnya, halalnya pernikahan di dalam kekristenan itu bagaimana diajarkan Tuhan? Nggak ada. Nah itu maksud saya aturannya. Aturannya bagaimana? Makanya di dalam Islam itu diatur semua. Apakah Kristen ada seperti itu? walaupun di Kristen nggak ada, tapi kan wajib nikah itu di gereja, Kak. Jadi Di depan pendeta. wanita-wanita Kristen yang kalian terjadi KDRT ya kan, sampai bonyok kalian, tapi kalian masih cantik. Solusinya bagaimana biar kau bisa lepas dari suamimu? Zina kau. Nanti bisa cerai. Kalau enggak bisa. Mau kepalamu peyang-penjol juga nggak bisa cerai itu. Nggak bisa. Paling nanti lapor ke gereja. Sabarlah, tunggulah, berdoalah. Ini ujian dari Tuhan lah. Didamaikan lagi. Kayak gitu aja. Jadi izin ya. Saya tambahkan untuk ayat ini ya. Ini Jadi bahas nikah ini. misalkan perempuan ya yang berbuat zina dulu ya. Ini pasangannya ini suami yang nuntut cerai ini, setelah perceraiannya ini yang laki-laki ini
kalau menikah itu dia tidak berzina. Tapi kalau perempuan yang menikah lagi, memang dari sononya dia sudah berzina, begitu. Atau sebaliknya ya, sebaliknya nih. Ini baliknya, kalau laki-laki perempuannya ini misalnya nuntut cerai ya. Nah, si wanitanya ini kalau menikah dia kan tidak berbuat zina ini yang laki-laki yang berbuat zina ya. Ini perempuannya sudah cerai ini ya. Dia menikah lagi ya. Artinya dengan artinya yang tidak berzina ya, pasangan yang tidak berzina ya, itu dia tidak berzina. Tetapi kalau dia menikah juga dengan laki-laki yang orang lain ini yang akibat perzinahan juga sama, berarti siapa yang menikahi pasangan berzina dia berbuat zina. Jadi si laki-laki sang suami ini yang sudah berzina, jadi siapa yang menikahi dia memang dia sudah latar belakangnya berbuat zina. Jadi ini pemahaman ini butuh spesifik begitu karena ya tidak mudah dipahami ya teman-teman ya. Kalau gitu saya bertanya. Kalau gitu saya bertanya, Abang. Matius 21:31 Yesus mengatakan pemungut cukai dan wanita pelacur itu duluan masuk surga. Itu kenapa mereka masuk surga wanita pelacur? Oh iya, ini saya tanggapi begini ya Bunda Nora ya. Jadi ini untuk konteks ayat tersebut ini pada saat itu kebetulan perempuan yang berzina itu duluan masuk surga. Kenapa? Karena dia duluan yang bertobat. Tapi kalau konteks sekarang Bunda Nora ya, kalau konteks sekarang gini Bang, gini Bunda. Sebentar dulu, biar dapat poinnya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena begini Bang, kalau perzinahan itu ketika dia minta tobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya dan mengampuni dosanya, terus dia menikah lagi, kenapa dikatakan berzina? Ya, jadi gini Bunda Nora, saya jelasin dulu. Ini konteks sekarang ya, misalnya, ya sabar dulu ya Bunda Nora. Ini sabar dulu Bunda Nora. Misalnya nih, saya pelaku pencurian nih, dan ini pelaku pesina ya, atau lonte lah gitu ya. Kalau saya, ini kondisi sekarang ya, kalau saya duluan yang bertobat, otomatis saya mendahului dia untuk masuk ke surga daripada si perempuan lonte ini. Ini kasus sekarang ini. Jangan ditambahi ayatnya Bang, nggak ada tobat di situ Bang. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya, perempuan penjina ini kenapa duluan masuk surga? Karena diterima tobatnya. Kata tobatnya ini yang saya apakan. Nah, perempuan penjina ketika dia berzina kepada laki-laki lain, ya kan? Dia mau menikah, dia bertobat dulu, ya Tuhan, aku minta ampun, terimalah tobatku. Kan diampuni oleh Tuhan nih tobatnya. Nah, dia mau menikah lagi. Kenapa dikatakan berzina? Iya, kalau si perempuan, iya, kalau si perempuan yang memang latar belakangnya sudah pesina dan dia menikah lagi, itu memang dia sudah latar belakangnya sudah ternoda, artinya sudah tidak kudus, Bunda. Jadi memang dia sudah tidak namanya tidak bisa lagi untuk memperbaiki selain dia itu bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Begitu. Iya, dia bertobat, Abang. Tapi dia mau menikah, gitu loh maksud saya, Abang. Kenapa dikatakan lagi sebagai berzina? Iya, karena memang dia kan sudah dari latar belakangnya, dari sononya memang dia sudah tidak kudus, ya kan? Dia sudah sering, mohon maaf ya, dia sering jual tubuh kan, jual diri, ya kan? Untuk namanya menghidupi kehidupannya, ya kan? Kehidupannya sangat susah misalnya. Kalau dia sungguh-sungguh, belum tentu Bunda Nora. Kalau itu orang bertobat harus sungguh-sungguh. Gini Bunda. Maksud saya. Tunggu dulu, Abang biar paham maksud saya. Abang tadi yang menjelaskan, wanita ketika dia bersuami, dia berzina, terus cerai, terus dia mau menikah dengan laki-laki yang dia kemarin zinain, itu Abang katakan katanya itu juga berzina. Nah, sementara sebelum dia menikah, dia sudah minta ampun kepada Tuhan. Otomatis kan dosa-dosa zinanya diampuni, Bang. Terus dia menikah ini. Dia menikah, terus kenapa masih dikatakan berzina lagi?
Itu maksud saya. Sementara dia minta ampun, minta tobat sama Tuhan. Dia tidak, makanya karena dia minta ampun, minta tobat, dia mau menikah lagi agar dia tidak melakukan perzinahan. Kenapa dikatakan dia ketika dia menikah dengan laki-laki yang sudah halal bagi dia dikatakan berzina pernikahannya? Oh begitu, ya. Kalau dalam konteks hal ini, Bunda Noraya, itu ada contohnya kayak Gomer itu Hosea. Dia kan menikahi Gomer ini pelacur. Ini malah Tuhan yang suruh loh, Elohim yang menyuruh loh untuk Hosea ini memilih Gomer. Gomer ini siapa ini? Pesundal, ya kan? Jadi kalau dalam konteks hal ini dia tidak berbuat zina kecuali dia bertobat tapi masih melakukan perzinahan, itu dosanya tidak diampuni, tidak diterima. Karena namanya konteks pengampunan, konteks pengampunan atau sebentar Bunda Nora ya, konteks pengampunan pertobatan itu orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, artinya bukan hanya ucapan, lain artinya baik di ucapan, baik di hati, baik itu yang diampuni, bukan hanya di Iya, itu kan ada contohnya Bunda Nora. Itu kan Gomer di Hosea riwayatnya. Ya kan ada kan contohnya gitu Bunda ya. Ya, kalau dia sungguh-sungguh bertobat dan dia tidak menjual diri lagi, dia menikah, ya itu lain konteksnya Bunda. Itu kan ada di contohnya di Hosea. Ya kan begitu. Berarti bagaimana? Berarti data itu bagaimana? Ya ada datanya kan Bunda. Berarti itu sah-sah saja kalau dia mau menikah lagi. Iya, karena berbeda konteks. Ini kan sudah berbeda konteks, iya kan? Nah, jadi data yang di dalam apa itu bagaimana? Iya, tapi artinya dia dalam hal menikah tidak boleh ganti-ganti pasangan. Kalau ganti-ganti pasangan sama aja, gitu. Loh, di mana datanya tidak boleh ganti pasangan, Abang? Ya itu di Hosea kan Gomer kan ceritanya dia di situ pesina Bunda. Ya kan justru Elohim itu menyuruh Hosea untuk mengambil Gomer yang pesina itu menjadi istrinya. Iya kan? Nah, itu kisahnya begitu. Coba Bunda Nora baca dulu di kisahnya Hosea itu. Gomer. Ya. Tanyakan pernikahan tidak boleh ganti pasangan itu di mana? Di mana diharuskan harus setia 1 sampai mati itu di mana, Bang? Kalau ganti pasangan itu sudah berzina, Bunda. Sudah berzina namanya. Kalau aja 700 istrinya, Bang. Iya, tapi di pernikahan Kristen itu tidak bisa poligami, Bunda. Nah, kalau Bunda cerita tentang, kalau Bunda Nora cerita tentang Salomo, pertanyaannya Salomo masuk surga enggak? Gitu. Iya kan? Karena dia sudah enggak. Bagaimana bisa dia tadinya membangun bait suci, tapi dia berzina dengan ilah-ilah lain. Nambah pusing saya. Oh iya, karena dia kan berzina menyembah. Dia kan berzina menyembah ilah-ilah lain, ilah-ilah sesembahan istri-istrinya kan. Coba Bunda baca dulu di kitabnya itu Bunda. Baca dulu mengenai Salomo, iya. Apa tidak sebagusnya, Bun? Kembali ke tema dulu, terlalu melebar sudah itu. Temanya itu akulah dia. Siapa dia ini? Coba itu. Lebih-lebih mengedukasi itu. Ini masalah itu pelik itu masalah. Kembali ke akulah dia. Siapa dia ini? Bisa diterangkan? Silakan lanjut. Iya, saya baru masuk ini. Coba dijelaskan dulu apa temanya. Maksudnya akulah dia ini, tiba-tiba saya kan masuk tiba-tiba ini saya nggak tahu ini apa temanya, ini yang dimaksud ini apa begitu. Akulah dia ini siapa gitu. Kakan, Bun, atau Pak D? Karena tadi sama Bang Alex ini tidak membahas akulah dia, Bunda. Makanya kami tadi jadi larinya ke aturan di dalam pernikahan Kristen. Ya, Bun. Tapi udah panjang bahasannya tadi ke Ustadz Dio tadi. Silakan, Ustadz. Iya, karena tadi saya naik karena saya tertarik membahas perzinahan. Kebetulan perzinahan itu ya bukan berarti saya lebih paham, tapi saya berdasarkan apa yang dikatakan Bible, ya kan, kecuali karena zina.
Silakan, bentar dulu. Silakan Ustaz. Sebenarnya itu tambah melebar kemana-mana itu. Netizen juga bingung juga di bawah itu. Kalau abang bahas tentang tobat kan nggak ada gunanya penyaliban kan, itu udah kontradiksi banget itu. Jadi kita kembali ke Bang Alex aja tadi. Bang Alex tadi ini apa yang menjadi iskal atau permasalahan sehingga masih terhalangi untuk mengenal Islam lebih jauh? Apa yang menjadi pertanyaan Bang Alex? Pertanyaan saya nih, di Islam tuh apa ada jaminan untuk masuk surga itu, apa ada? Oh iya, ada lah, ada Bang. Dalam Al-Quran disebutkan jelas, itu banyak sekali ayatnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Itu yang di bawah yang bilang saya pendusta. Saya bukan pendusta ya, saya nyari pencerahan aja. Iya aman Bang. Abang jangan baca typing, nanti kena mental lah Bang. Ngeri memang di room ini Bang, di room ini ngeri. Ya, tadi saya baca data yang ayatnya banyak. Tadi katanya Bang Alex, saya tidak perlu data. Gimana ya Bang Alex? Gak konsisten abang ini. Dia bilang di luar dari agama Islam tuh tidak akan selamat. Itu sudah satu poin. Tapi abang kan tadi ngomong apa? Saya tidak perlu data-data Pak. Bunda, gak usah kasih data-data sama saya. Karena saya tidak gitu. paham, makanya saya tadi tidak minta data. Abang bertanya di dalam Islam ada nggak? Nah itu kan sudah menunjukkan data di dalam Islam. Sekarang Ustadz tuh dengar Ustadz penjelasannya ya. Beliau seorang Ustadz, paham dia. Silakan jaminan surga di Islam Ustadz dan dari Rasulullah. Ya itu jadi kalau Bang Alex tanya apakah ada jaminan surga dalam Islam, ada. Itu tadi surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Tuhanku adalah Allah, ya bukan Yesus, bukan Balah, Allah. Maka akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan, janganlah engkau takut dan jangan kau bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Itu dia Bang. Nah itu jaminan, ini jaminannya ya, jaminannya ya. Ini jaminannya Bang. Biar terarah kita bertanya lagi ke Kristen saudara ini ya. Ada jaminannya di Kristen ya dari Tuhanmu, silakan. Biar dia jawab Ustaz. Biar dia jawab dari Ustazku. Sekarang jaminannya Yesus untuk Kristen, silakan lanjut. Jaminannya dari penyalipan kalau itu. Gini. Ya gini. Ya, Diam dulu lah kau PS. Biar dulu Bang itu sama Ustadz Dio, silakan. Kalau di Kristen itu jaminan masuk surga itu dari Yesus, penyalipan. Karena dia diutus untuk mengampuni dosa-dosa manusia di dunia. Itu sudah jadi jaminan. Yesus menjamin masuk surga. Kan Yesus diangkat ke atas sama Allah. Pakai dalil dong, kata kayak Ustadzku tadi ada dalilnya di Al-Quran. Coba dalilnya di Bible, Yesus menjamin Kristen, coba. Ya saya tambahkan teman saya ini ya. Mana? Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Yesus. Itu Bang. Dan buktinya itu ada kayak seperti ya. Contohnya yang sudah selamat ya, kayak Enok, Elia, Musa, bahkan Yesua sendiri itu tercatat dalam Bible itu ada di surga. Jadi mungkin teman-teman dalam Muslim itu yang udah dipahami, silakan Ustaz. Nggak nyampe lah di situ Bang. Kalau abang bawa ayat Yohanes 14 nomor 6 itu bunuh diri Abang itu. Itu Yesus sebagai utusan sama sebagai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun begitu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad, inilah jalanku. Kemana jalannya? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Sama. Ya. Jadi bukan Yesus Oke lah Bang,
kalau abang nggak terima itu alasannya, tapi bukti yang sudah di surga itu ya saya sampaikan bang, yang ada tercatat bang ya, kayak Enok, Elia, ya Musa, Lazarus itu tercatat di surga itu, ya. Sejak kapan Yesua itu tercatat di surga. Ya saya nggak tanya Kristen atau Muslim, yang tercatat dalam Bible, yang tercatat dalam Bible bang. Ya. Jadi jalan yang diajak oleh Yesus itu menuju Bapa toh. Berarti Yesus mengajak kalian itu untuk menuhankan Bapa toh. Iya. Iya atau tidak? Nah, ya udah selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai sudah. Apalagi ya, Yesus firman. Ya, kembali lagi nih bang. Ya kalau pertanyaannya gini ya kembali lagi, abang mesti mengulang lagi karena kan tiap hari kan abang di Komal itu bahas tentang Yesus, ya kan? Yesus adalah Firman, Bapa adalah sang sumber, ya kan? Nah, begitu. Tapi yang tercatat di kitab. Berarti Yesus ini sebentar. Gini bang, intinya bang. Jalan Yesus menuju ke Bapa ini berarti dia adalah seorang nabi yang mengajak umatnya kepada Tuhan. Betul? Sini saya kasih tahu ya netizen, kalau banyak guru-guru kita di Komal, kita jangan memonopoli, ya. Kasih kesempatan yang lain juga diskusi, oke? Kita hormati guru-guru kita. Lanjut, Ustadz. Jangan memonopoli di Komal. Silakan. Ya, jadi kalau abang bawakan itu Yohanes 14 nomor 6 itu abang bunuh diri itu di situ. Karena jelas ayat itu Yesus menyatakan dia mengajak kepada Bapaknya, artinya kepada Tuhannya. Kalau begitu kenapa kalian tidak tuhankan Bapaknya? Kenapa kalian tuhankan Yesus? Sama seperti Nabi Muhammad SAW, dia mengajak kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak untuk menyembah dirinya. Ya, kalau abang mengatakan Kristen bunuh diri di situ ayat, tapi buktinya kan yang tercatat kan selamat itu kan Elia, ya kan, Enok, ya kan. Itu sudah. Nah, yang tercatat kan sudah final itu. Sudah di surga, ya kan. Bahkan Yesus sendiri tercatat berangkat ke surga. Sebentar. Elia Enok ini Kristen apa agamanya? Saya nggak bahas tentang Denong bang ya, karena waktu itu belum ada di Kristen bang. Kristen itu dikenal pada saat itu zamannya Yesus bang. Kan Anda membayar 14 ayat 6 kan, akulah jalan kebenaran. Sejak kapan Henok itu kenal Yesus? Sejak kapan Elia itu menjadikan Yesus itu jalan? Jauh bang, jauh, jangan dibawa-bawa lah bang. Anda ini terlalu gegap. Iya, dia mengenal. Iya, oke, sabar pelan-pelan ini mungkin satu-satu ini, jangan 1 lawan 2 lah, pelan-pelan lah. Tadi sudah Bunda Rama sudah instruksikan. Sebentar bang P. Sebentar bang Alex nih, kan dia kan minta data jaminan surga dalam Islam. Aku sudah bawakan datanya. Sedangkan kalian tidak mampu membawakan data jaminan surga dalam Kristen. Justru blunder. Yang kalian bawakan itu ayat bahwa Yesus itu hakikatnya adalah seorang nabi. Dia punya Tuhan. Berarti Tuhan yang sesungguhnya itu bukan Yesusnya. Tuhannya Yesus itu Bapaknya sendiri. Blunder kalian kalau begitu. Jadi nggak ada jaminan surga dari Yesus tuh nggak ada. Kalau nggak ada jaminan ya di zaman Yesus atau Yesua bang, yang percaya Yesua itu Lazarus bang, itu tercatat dia sampai ke surga. Nah, saya minta ini kebalikannya bang. Coba di teman-teman Muslim, apakah ada yang sampai ke surga di Quran? Nah, ya sudah, saya balik aja bang. Mana? Coba kau tunjukkan datanya. Mana datanya? Lazarus itu di pangkuan Abraham itu. Ke pangkuan Abraham, orang bahas surga kok ke pangkuan Abraham, agak-agak lain kau. Ya, pangkuan Abraham itu berarti di surga bang. Kalau menurut kepercayaan iman Kristen itu gitu. Mana datanya? Mana? Sebentar ya, saya tunjukkan ayatnya ya, sabar ya, saya tunjukkan ayatnya. Jaminan surga ya, jaminan surga dari Yesus untuk umat Kristen. Jangan kemana-mana.
Kalau Islam jelas, aku bawakan satu ayat jelas, semua orang langsung paham. Aku bawakan ayat itu. Surat Fussilat ayat 30. Jelas sekali. Nah, kalian ditanya mana jaminan Yesus untuk Kristen masuk surga? Yesus sebagai jalan menuju Bapa. Lah blunder dong. Bapa kan Tuhannya Yesus. Yesus berarti bukan Tuhan. Berarti selama ini yang kalian yakini Yesus Tuhan itu salah berarti. Ayo. Coba dicek itu Bang di Yohanes 14 nomor 2 sampai 3. Oh, sudah ada ini kandaku. Assalamualaikum Kanda. Ya, Lukas 16:22 Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Lukas 16:22 Bang. Lalu matilah orang miskin itu dan dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi itu ada buktinya Bang ya, bahwa Lazarus itu tercatat ya di zamannya Yesus Bang ya, Yesua Bang ya. Ya, silakan Kanda. Kita ini monitor di bawah. Oke, baik. Oke, Bang PS ini pastor ya, Bang? Bang PS ini pastor ya? Halo, PS King pastor ini ya? Abang saya ini pastor ya? Bang? Abang? Ya biasa aja Bang Suma, biasa aja. Oh iya, sorry. Pastor kan ya? Biasa-biasa aja Bang, biasa-biasa. Jemaat biasa aja Bang. Supaya saya ini bisa lebih leluasa lagi untuk berdiskusi dengan abang. Kalau misalnya abang yang seorang pastor kan artinya orang yang memahami tentang kekristenan kan gitu. Oke Bang, tadi saya mendengarkan bahwa jaminan keselamatan itu ada kepada Kristen dari Yesus. Artinya gini, ketika jaminan itu datang kepada saudara kami Kristen, agama Kristen ini janganlah kemudian dikatakan sebagai agama egois. Agama Kristen itu belakangan Bang, baru muncul itu Bang, ya. Okay. Belakangan Bang, ya. Baik. Nah sekarang berarti dalam konsep iman saudara, Yesus itu Tuhan itu sendiri atau gimana? Iya, kalau dalam konteks kekristenan itu Bang, Yesua Hamasya itu adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di dalam dunia ini bersama-sama dengan kita begitu. Oke, ketika Yesus mengajarkan akulah dia, apa yang ada dalam benak saudara PS King? Iya, kayak yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 24 ya. Ya, barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia itu dalam arti sang firman atau sang Tuhan ya, akan mati dalam dosanya. Begitu. Oh, berarti Kristen ini punya kewajiban mengajak seluruh orang, banyak orang untuk percaya Yesus itu Tuhan itu ya, yang menciptakan langit dan bumi, turun ke dunia mengambil rupa manusia gitu maksudnya. Iya, karena dia adalah firman Bang, firman. Iya. Oke. Berasal dikandung oleh Roh Kudus Bang, ya. Baik. Nah, ketika Yesus menasihati murid Bani Israel, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka menyesatkan banyak orang ini siapa menurut PS King? Ya, seperti di komal-komal, mohon maaf ya, di komal-komal Muslim itu banyak menyampaikan yang tidak sesuai dengan isi Bible gitu. Jadi arti yang menyangkal keilahian Yesus. Kan di situ justru bukan menyangkal, justru mengatakan akulah dia sang Tuhan. Orang Islam tidak mungkin dong mengajarkan akulah dia, Yesus itu adalah sang Tuhan. Jadi jangan langsung lompat kodok. Tadi kan Anda mengatakan Yesus akulah dia, maknanya adalah Yesus itu sang Tuhan. Ini ajaran siapa Yesus sang Tuhan? Kan ajaran Kristen. Nah, ketika Yesus menasihati muridnya agar memahami akan datang banyak orang memakai namanya dan mengatakan dirinya adalah sang Tuhan, mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Apa perlu saya bertanya untuk dua kali siapa mereka ini, Bang PS King?
Ya, itu sudah tertulis Bang Gurunda ya, dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9 ya. Meskipun malaikat ya atau manusia yang menyampaikan Injil yang berbeda, itu ya terkutuklah dia. Begitu. Jadi siapapun itu yang menyampaikan Injil yang berbeda ya, apa yang berarti maksudnya data Galatia 1:8 ini artinya bahwa di luar, menurut Paulus, di luar dari gerakan yang mengajarkan Yesus itu adalah dia sang Tuhan, itu adalah terkutuk. Itu menurut Paulus kan? Berarti kami ini terkutuk menurut Paulus karena kami tidak mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi. Itu bukan kami. Menurut Yesus, menurut Paulus, kami terkutuk. Tapi menurut Yesus, justru yang mengatakan dan mengajarkan kalau dirinya adalah sang Tuhan, itulah penyesat. Bagaimana PS King? Apakah perlu saya 3 kali bertanya siapa mereka yang mengajarkan Yesus sang Tuhan, mereka menyesatkan banyak orang? Apa perlu saya ulang siapa mereka? ya dalam hal ini sudah tentu ya saya percaya Anda Gurunda pasti menyalahkan Paulus. Ya, karena Paulus kan Ya, Paulus cuma sendiri. Paulus sendiri. Sementara yang dimaksud sini banyak orang. Berarti ada sekelompok manusia di bumi ini yang kemana-mana menyebarkan diri, mengajarkan kemudian ajarannya dengan mengatakan Yesus itu sang Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu ya banyak, harus tergenapi. Nah, apa perlu saya bertanya keempat kalinya kepada PS King, siapa orang banyak ini yang mengajarkan Yesus itu adalah sang Tuhan itu sendiri, dan kata Yesus mereka adalah penyesat. Coba Bang PS King biar Bang Suman. Ya gini. Ya gini, saya nggak perlu sebutkan soalnya kan kita ini bersaudara semua, Bang ya. Saya hanya menyampaikan ciri-cirinya, ya kan. Jadi siapa yang menyampaikan ciri-cirinya itu yang menyangkal keilahian Tuhan, itulah yang dimaksud Yesus di situ, Bang. Atau Ini Yesus tidak menyangkal. Ini tidak menyangkal, justru mengajarkan Yesus itu adalah ilahi. Justru dia yang mengajarkan dan berkata, akulah dia, akulah sang Tuhan. Akulah dia, akulah sang Tuhan, akulah sang Bapa, akulah sang Allah yang turun ke bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa perlu kelima kalinya saya bertanya, siapa banyak orang yang mengajarkan Yesus itu adalah sang ilahi? Ya sudah sebenarnya sudah tergenapi ini, Bang. Cuma tidak perlu lagi saya sebut oknumnya ini karena nanti menyebabkan kebencian nanti. Jadi saya itu tidak mau. Jadi siapa saja, jadi artinya di sini, Bang ya, Gurunda ya, siapa saja itu yang menolak ya bahwa Yesus bukan Tuhan, lah kira-kira seperti begitulah, Bang. Anda lebih baik tekan tombol turun daripada Anda pura-pura pikun. Kata Yesus, justru penyesat itu yang mengaku Yesus ilah, yang mengaku Yesus itu sang Tuhan. Kok Anda menuduh orang yang tidak menganggapnya sang Tuhan? Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah sang Tuhan, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa perlu ke-6 kalinya saya bertanya, siapa mereka ini yang mengakui Yesus itu adalah sang Tuhan, tetapi ternyata itu adalah ajaran yang menyesatkan banyak orang? Silakan. Ya dalam ya termasuk dalam kalangan kalangan di luar Kristen juga itu ada kayak ajaran saksi Yehova gitu kan. Nah, itu kan penyesat kayak gitu, Bang. Saksi Yehova justru tidak mengakui Yesus itu adalah dia. Kenapa Anda tuduh dia? Ini seibarat Anda sedang hanyut di sungai dengan aliran sungai yang deras, habis itu Anda tertawa dan mengatakan, dia lagi hanyut sambil dibawa arus. Coba. Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku. Belanda ketika datang ke Nusantara memakai nama siapa? Nama Yesus. Dan apa yang diajarkan? Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Belanda itu? Ya, maaf. Apa perlu ke-7 kalinya saya bertanya, siapa mereka ini?
Ya, jadi gini Bang, kalau saya mau berbilang gini Bang ya, sebenarnya Bang, apa nama yang turun dari sorga itu Bang, yaitu Yesua Bang. Ya. Nah, berarti jadi Anda banyak kan orang memakai nama Yesus. Berarti Anda? Bukan gitu Bang. Makanya saya yang lebih mengerti. Tapi saya nggak mau menyerang. Saya nggak mau menyerang sesama Kristen. Saya hanya mengedukasi. Jadi yang hanya memahami nama Yesus, coba mereka tulis dalam bahasa Ibrani Yesus. Nggak akan bisa. Pasti akan terbaca, kalau yang benar ya, akan terbaca jadi Yesua. Jadi nama yang benar yang turun dari surga itu Yesua. Jadi yang memakai nama Yesus itu dari Yunani, pemahaman pola Yunani. Karena keselamatan datang itu dari bangsa Ibrani. Ya, kayak gitu. Bukan dari bangsa lain. Nah, sekarang Kristen itu memahami Yesus itu, Bang, dari Yunani. Gitu. Tapi saya di sini nggak mau menyerang sesama denom saya gitu, Bang ya. Oke, berarti sudah terjawab kan? Ya. Berarti sudah terjawab di sini ya Bang ya. Saya tidak perlu kemudian bertanya untuk yang ke-8 kalinya, siapakah mereka banyak orang ini yang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Sang Tuhan? Iya. Iya, dalam kalangan sendiri juga ada. Makanya saya sebut kenapa? Karena perintah Tuhan itu jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Jadi tidak boleh kita dengan sembarangan. Nama Yesua itu nama yang turun dari sorga, bukan Yesus. Itu Yesus itu dari nama Helenisasi gitu. Ini antara 1400 tahun sebelum Masehi. Anda coba dudukkan itu untuk Yesua. Iya, tapi saya enggak. Jadi gini Bang, saya enggak membahas tentang itu karena nanti bentrok sesama ini ya. Oke, baik. Saya simpulkan Abang. Menurut saudara, yang menggenapi Markus 13:6 itu di internal Kristen atau justru di Islam? Kenapa? Gimana Bang? Gimana Guru? Yang menggenapi Markus 13 nomor 6 itu di internal Kristen atau justru di Islam? Markus, coba dibacakan ayatnya dulu Bang. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Sang Tuhan, akulah Dia, Sang Pencipta itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu digenapi oleh Kristen atau digenapi oleh Islam? Ya, kalau kita lihat saat ini ya banyak yang memakai nama Yesus untuk namanya kayak di komal-komal TikTok ini, kalau di Muslim dikatakan mereka berdakwah, ya kan kayak gitu. Tapi kalau Muslim, mereka mengatakan Yesus itu bukan Sang Tuhan. Mereka mengatakan Yesus itu utusan, rasul, manusia. Tapi kalau di Kristen mengatakan Yesus itu Sang Tuhan, termasuk saudara. Maka banyak orang itu, diantaranya adalah PS King juga, mengatakan akulah Dia. Mereka menyesatkan banyak orang. Ya, jadi gini Gurunda, kalau tadi Gurunda bilang manusia, ya kan, Gurunda kan paham konsep manusia itu ya dari benih, ini mohon maaf ya, dari benih laki-laki dan benih perempuan, ya. Tapi kalau Yesua itu dia dikandung oleh Roh Kudus, ya. Berarti kalau benar boleh, Anda kalau boleh saya tambahkan dalam Quran itu sesungguhnya Al-Masih Isa adalah utusan Allah, Roh Allah dan kalimatnya. Kayak gitu ya. Kalau dengan kata lain dalam Quran, ya. Dengan kata artinya lain, roh. Dengan kata lain, Anda sedang memproklamirkan bahwa Yesus itu, Isa itu adalah Allah itu sendiri. Tapi dalam konteks ini firman, karena dia datang ke dalam dunia Bang. Jadi tidak bisa dikatakan Yesus itu Elohim Bapa, enggak. Berarti gugur sudah nih. Peran. Karena itu peran Bang. Kenapa? Karena firman itu berdoa kepada Bapaknya. Oke, berarti gugur Yesus sebagai Bapa itu sendiri. Iya, nggak bisa dikatakan Yesus adalah Bapa adalah nggak bisa gitu. Ini berarti peran, akulah Bang, Dia peran. maksudnya. Jadi peran Roh Kudus, peran Sang Anak itu berbeda dengan peran Sang Bapa, gitu Gurunda. Mungkin gitu kesimpulannya. Oke. Sebab ketika Gurunda menyamakan, nah gimana? Kok Yesua kok berdoa?
Dia berdoa kepada siapa? Ya kan kayak gitu. Pasti timbul pertanyaan seperti gitu, Gurunda. Berarti gugur, Yesus bukan sang Tuhan. Ya kalau dikatakan Tuhan ya dia juga Tuhan, karena definisi Tuhan di sini Bang adalah penguasa. Tuhan kan penguasa Bang. Baik. Di mana kita menaklukkan diri, di mana kita tunduk, ya kan? Kita menaati, itu namanya kita menuhankan. Oke, berarti akulah dia di sini adalah Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, atau gimana? Iya, makanya Yesus itu mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan kepada Tuhan apa lagi itu Tuhan langit dan bumi. Ya betul ya. Jadi kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, ya itu bapaknya sendiri adalah sang Gurunda. Bukan, ternyata dia nggak sehakikat dengan sang ilahi. Ya kalau berbicara hakikat ya sehakikat. Cuma perannya ini masing-masing. Ada sang anak, ada Roh Kudus. Ya kan? Kalau dia Gurunda. Kalau dia sehakikat dengan sang ilahi, sang Bapa ini, berarti ya akulah dia itu sang ilahi itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, kan gitu. Masuk lagi ke jadi dalam. Mungkin gini Gurunda. Masuk lagi dalam mungkin gini Gurunda. Ya, gimana? Ya, jadi begini Gurunda. Ya, bukan saya bermaksud mengajar sama Gurunda ya, karena Gurunda biar bagaimana ya namanya Gurunda ya. Bukan saya bermaksud mengajar lah. Mungkin Gurunda lebih banyak belajar juga ya. Tapi gini ya Gurunda ya. Elohim itu kalau dia datang dengan kemahakuasaannya di dunia, di alam manusia begini, dengan kemahakuasaannya gini Gurunda ya, kita tidak akan bisa mampu Gurunda. Makanya dia datang ke dalam dunia melalui firman-Nya yang telah menjadi daging, yaitu telah menjadi manusia dan diam di dalam dunia dunia manusia ini. Nah, itulah caranya dia datang melalui proses kelahiran. Jadi bukan berarti kayak teman-teman muslim ada saya dengar biasanya itu di TikTok ya, Tuhan kok dilahirkan, ya kan kayak gitu. Itu dilahirkan, itu proses kedatangannya. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Karena dia adalah yang ada sampai kekekalan. Gitu Gurunda. Berarti tetap aja kembali lagi akulah dia. Kan ke situ lagi jadinya. Iya, karena Yesua ini adalah sang firman, tidak terlepas dari sang Bapa. Maka itu muridnya bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi apa yang dikatakan Yesua, engkau telah melihat aku, berarti engkau telah melihat Bapa, karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oke, berarti akulah dia. Dan saudara PS King bagian daripada mereka yang menyesatkan banyak orang, kan gitu. Kan? Iya kan? Iya kan Bang? Iya kan? Sepakat kita? Sepakat? Oke, dah. Baik, mungkin abang mau istirahat. Kalau mau kita naikkan yang lain, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Tengoklah susahnya seorang pastor keluar dari lingkaran yang dia ciptakan sendiri. Halo, semangat sore. Kok bisa naik? Maaf bang, saya cuma nonton aja, maaf bang. Bagaimana saya nonton aja. Iya, makasih. Bang. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Semoga mendapatkan hidayah. Ya teman-teman, kalau di Islam itu kan jelas kita justru dalam surah Fussilat, Al-Quran surah Fussilat ayat 30, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita umat Islam. Apa kata Allah? Innalladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Subhanallah. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada kita umat muslim, sesungguhnya orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, simpulnya kabarkan mereka dengan kabar gembira berupa surga. Ini malah sebaliknya, akan datang banyak orang memakai namaku berkata akulah Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Indah kali Islam itu. Halo Bang. Halo juga. Semangat sore. Katolik Protestan, buka mic-nya. Mati meja. Balas si baloga. Kristen Bang, Kristen. Oke, topi miring, otka, tikus, cap tikus. Cap tikus. Iya. Tikus. Kenapa Biasa cap tikus, Bang? Enggak bercanda. Akulah dia menurut saudara-saudara Kristen. Akulah dia itu siapa? Tuhan Bang. Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan, jelas. Oke. Di dalam Markus 13 nomor 6 akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa itu? Itulah oknum jahat yang mengaku Tuhan Bang. Mengaku Yesus Tuhan. Siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Yesus itu memang Tuhan, bukan mengaku Bang. Nah, kata Yesus akan datang banyak orang memakai namaku dan mengatakan Yesus itu memang Tuhan. Orang-orang itu akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Yang mengaku Yesus itu memang Tuhan. Itu siapa? Yesus itu diakui bukan mengaku. Iya. Banyak orang akan datang mengatakan Yesus itu memang Tuhan dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu memang Tuhan? Yang mengatakan Yesus itu Tuhan Alkitab Bang. Kristen artinya ya? Iya Bang, Kristen. Oke. Berarti banyak orang yang menyesatkan orang lain itu siapa? Banyak orang yang menyesat. Apa Bang? Berarti yang mengatakan Yesus itu Tuhan siapa? Kristen kan? Kristen. Orang Kristen. Berarti menurut Markus 13:6 banyak orang yang menyesatkan banyak orang itu adalah orang agama? Tidak ada agama itu Bang. Oknum jahat. Iya, orang-orang jahat ini yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan adalah agamanya apa? Kristen. Bagus. Sudah selesai kita deh. Ibadah. Ya selesai. Dah ya, pakai baju dulu nanti masuk angin. Tuh tengoklah. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen kata dia. Kalau Nabi Muhammad beda. Akan datang banyak orang mengajarkan la ilaha illallah dan kabarkan kepada mereka kabar gembira berupa surga. Masih mau murtad, masih mau ragu masuk Islam setelah datang kebenaran itu kepada kita, masih mau? Begitu indahnya Islam itu. Sesungguhnya barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, yang kami sembah adalah Allah, yang menciptakan kami adalah Allah, Allah. Lalu mereka teguh pendirian. Tiba waktu solat, tiba waktu puasa, tiba waktu infak, tiba waktu haji, umroh. Maka
kabarkan kabar gembira ini kepada mereka bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang yang mana yang akan kita tuju? Surga atau neraka? Pelaku kejahatan itu neraka tempatnya. Matius 13 nomor 50. Orang-orang jahat akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Subhanallah. Sungguh indah ajaran Islam ini. Ya. Jadi kata dalil tadi PS siapa namanya? PS King, dia nggak mau mengaku saya adalah pastor, nggak mau mengaku, malu. Dia sudah tahu kelas. Bang Suma ini yang saya hadapi, Bang Suma. Sampai dia harus mengakui, ya Gurunda, Anda kan seorang guru. Memang aku guru bagi orang Kristen. Dari dulu kan ku bilang. Tapi aku murid bagi saudara-saudara saya Muslim. Itu jelas itu. Jadi siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Berapa banyak orang Kristen yang naik tadi? Berapa kali pastor kita tanya? 7-8 kali kita tanya. Kenapa dia mutar, ujung-ujungnya Yesus bukan manusia. Ujung-ujungnya bukan Yesus manusia itu. Ujung-ujungnya Yesus itu bukan manusia. Ujung-ujungnya Yesus itu hakikat Tuhan. Ujung-ujungnya Yesus itu adalah pencipta. Ujung-ujungnya dia adalah sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Artinya bahwa siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Kalau dia datang sebagai manusia, maka tidak mungkin orang itu berani mengatakan dia adalah Bapa atau dia adalah Tuhan itu sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, inilah pentingnya belajar apologet. Inilah pentingnya kita memahami materi-materi perbandingan agama supaya kita kemudian bisa dengan mudah ya menghalau gerakan-gerakan kristenisasi yang bisa membuat orang masuk ke neraka jahanam kekal di dalam dikarenakan menyembah penciptaan Tuhan. Oke teman-teman, silakan kalau bisa ada pastor lagi yang naik, jangan yang jemaat biasa. Ini kayaknya pastor kayak ini. Udah pergi dia. Silakan pastor pendeta lulusan STT, STI, PKI, apalagi PKO. Silakan naik ke atas, kita diskusi. Tema kita masih tema sederhana. Ini malah Muslim yang banyak minta permintaan. Gatal juga teman-teman kita ini. Halo. Assalamualaikum. Konghucu baru masuk Muslim, sekarang lagi sakit, minta doanya. Cuman saya mau tanya ke Bang Juma, kalau saya nanti kalau sudah sembuh saya ngamen dengan bawa lagu-lagu yang tidak bersair Islam, apakah itu salah Bang Juma? Bagusnya ngamennya pakai syair Islam aja. Ya Rasulullah salamu. Saya takutnya. Kenapa? Saya takutnya kalau di kafe-kafe itu nggak ada yang mau terima dengan lagu-lagu yang seperti itu, Bang Juma. Oh iya, di kafe ya. Iya. Tapi saya yakin ada yang mau mendengarkan, Bang. Karena yang coba saya kan. sabar, Bang. Coba nadanya saya dengarkan, coba. Satu lirik. Sholawat. Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saya dari Konghucu, bukan Kristen. Artinya dengan modal suara yang Allah anugerahkan kepada abang ini, dengan lirik-lirik seperti itu, saya yakin laris, Bang. Percaya deh. Yang penting yang didatangi itu Muslim. Karena tidak mungkin, tidak mungkin diusir. Kalau dia Muslim mendengarkan itu nggak mungkin. Makanya kalau mau ngamen itu, Assalamualaikum, boleh kami bersalawat, kayak gitunya. Ya, karena kalau saya ngamen kan ada panggilan di kafe-kafe itu, Bang Juma. Jadi kecuali kalau lagu itu mereka yang tentuin gitu.
Oh siap. Jadi, Kalau kecuali kalau itu saya tak boleh takutnya ya. kan karena kan sekarang kan kondisi saya lagi kena penyakit Sakit kanker apa? otak, jadi kanker otak. Jadi saya hanya bisa cari uang kan dengan tenaga dengan jual suara itu. Takutnya kalau bukan saya meragukan solawat, cuman kan kalau di kafe itu banyak yang nggak akan Iya, bisa non. terima kalau lagu-lagu. Iya. Iya. Oke. Jadi Udah lama penyakitnya bang? sudah dari 2018, cuman yang dropnya sekali ya 2024. Batok Maaf dibuka Bang, enggak? cuma saya hanya ngomong. Sudah selesai semua. Tinggal hanya Alhamdulillah. nanti tinggal jalani kemo aja. Tinggal. Siap, insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Amin. Ya, pokoknya mohon doa lah. Mudah-mudahan dengan ngamen bawa lagu gitu tidak tidak menyalahi agama, karena cuman itu Bang Juma yang saya bisa. Iya, silakan aja. Yang penting jangan lagunya mengajak orang bermaksiat. Oh, paling cinta-cintaan aja Bang Juma. Iya. Yang penting ada kan lagu sekarang itu yang sedang di LP kan itu lagunya ajakan apa lagunya itu pun enggak tahu. Ya itu jangan. Kok hanya sekedar lagu. Ya sebisa mungkin lah. Ada pekerjaan lebih baik, pelan-pelan ditinggalkan gitu ya Bang ya. Nah, Mana ya. tahu dari mohon doanya. perjalanan itu bisa dapat rezeki ya. Insyaallah amin. Sambil kalau siang saya cari barang bekas Bang Juma, cari botol-botol, kaleng. Abang di mana ini? Kalau malam di Sumatera sekarang posisi. Kalau asli dari Kalimantan Barat. Sumatera mana Bang? Jambi. Sumut. Oh di Jambi. Jambi. Iya. Siap. Oke. Mohon doanya tetap istiqomah dalam Islam Bang Juma. Makasih udah dinaikin. Buat teman-teman yang di bawah, mudah-mudahan umat Muslim menjadi umat yang besar dan menjadi biar Kristen itu sadar semua bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Amin. Ya Rabbal Makasih Bang Juma. Makasih juga Saudara Alvin. Sehat ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau naik warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman ya. Perjuangan seorang mu'alaf sudah kerja dengan semangat, lalu kemudian diuji dengan penyakit, tapi tetap beliau istiqomah. Masya Allah, luar biasa. Kita yang Islam dari lahir baru kena panu aja merengek ke suami. Papa. Sampai sholat terbengkalai. Hanya gara manja-manja sama suaminya. Kenapa? Kamu kenapa? Saya buka jadi kurus. Badan terlalu kurus. Mama kena panu. Panu aja satu kampung yang tahu. Ini seorang mu'alaf diuji oleh Allah dengan penyakit, kuat beliau. Halo, semangat siang saudara Kalon. Kalon ya? Oh, Chandra. Selamat sore. Sore, Katolik Protestan. Abangnya Sunni atau Syiah atau Mu'tazilah atau apa? Saya Sunni, saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim, bukan Kristiani. Silakan buka kamera. Saya mau tanya aja boleh Bang, sebentar aja. Buka kamera, jangankan cuma nanya, salto-salto pun bisa di sini kayak di gereja. Silakan buka dulu. Bentar ya. Iya. Ini kan saya baca
apa namanya Injil Basilides itu mirip dengan ajaran Islam itu, Bang. Mana itu ya, Bang? Nah sekarang untuk diketahui otoritas siapa yang bisa menjadi acuan bahwa Injil selain daripada Injil Bible yang dipakai Kristen itu salah atau benar, termasuk Injil Basilides ini. Enggak. Yang menjadi yang saya tanya bukan yang saya tanya. Ini kan ada Injil Basilides abad kedua yang isinya mengatakan Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Sangat mirip dengan ajaran Islam ya yang tentunya datang di abad 7 gitu. Di kitab yang Anda pakai juga mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, rupa siapa itu? Itu peristiwa sebelum penyaliban. Itu sudah penyaliban. Itu setelah Tapi keluar dari kubur. Markus 16. Enggak. Sebentar, Bang. Artinya gini, Bang. Kenapa mirip Injil Basilides ini mirip dengan Al-Quran? Jangan-jangan Islam ini bidat kekristenan sekarang. Markus 16 juga mirip. Markus 16 juga mirip. Bahkan Lukas 22 nomor 68, 69, 70, 71 juga mirip. Bukan Isa yang disalib, bukan Yesus yang disalib. Ayo. Kalau di Markus, kalau di keempat Injil itu jelas namanya itu Yesus disalib, kronologinya jelas. Itu tuduhan. Tapi yang disalib mengatakan bukan Yesus. Aku bukan Yesus kata dia. Ayo. Kalau abang baca ya nggak ada sih, nggak ada apa namanya. Abang kan cuma bertafsir, padahal situ jelas ya itu Yesus. Dia nggak mengaku Yesus. Pertanyaan saya cuman gini aja sih, kenapa ya Basilides ini kan abad 2 nih. Jadi ajaran tentang apa ini Basilides ini kan tentang doketisme. Itu udah dianatema oleh Petrus bahwa di sini bentar ya dalam Galatia, Bang. Sebentar ya, Bang. Iya. Di sini dikatakan, nah, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan lagi sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini kan Petrus sudah mengingatkan para rasul, para murid bahwa kalau ada Injil selain yang mencatat Yesus disalib, itu Injil palsu, maka terkutuklah dia, sekalipun yang mengatakannya itu malaikat. Jadi kan pertanyaan saya, kok ini Injil Basilides kan yang udah di abad kedua tuh ya kan, itu udah dianatema, dibidatkan bahwa itu sesat. Nah lalu mirip dengan abad 7. Berarti Lukas Injil lain dong, terkutuk dong Lukas, karena Lukas yang menceritakan bahwa yang ditangkap dan yang disalib ini mengatakan kalau dia itu bukan Yesus. Coba ya kita ketik ya, apakah Lukas Lukas 22 langsung masuk ke data, langsung masuk ke data. Langsung masuk ke data Lukas 22 nomor 67, 68, 69, 66, 70, 71. Langsung masuk ke data. Ya, nanti saya buka juga ya. Apakah Lukas menyangkal bahwa Yesus yang disalib? Tidak. Lukas tidak menyangkal. Sebaliknya Lukas sekarang mari kita buktikan. Justru mencatat yang disalib itu Yesus. Gitu. Baik, mari kita masuk data. Masuk ke data. Karena Lukas ini kan bukan firman Tuhan, ini catatan yang dikumpulkan dari hasil. Kan kalau sebentar Bang, artinya kalau memang Lukas mengadakan penyelidikan, dia kan artinya dia bukan mengada-ngada, bukan dongeng, dia benar-benar melakukan penyelidikan, meneliti. Nah sekarang mari kita buka hasil penelitiannya di Lukas 22, berani nggak?
Oke, ini Lukas 22 ya. Oke, ayat silakan. 33. Secara tegas tertulis ketika mereka sampai di tempat tengkorak yang bernama tengkorak, mereka Kenapa menyalibkan Anda Yesus. langsung ke intinya dong, langsung ke intinya. Ini Lukas 22 kan? Nih. Lukas 22 nomor 68, 69, 6, Lukas 22. 70. Ya, Ya, Lukas 22. 68, 69, 70, 71. Silakan. Ya. Ya. Yes. Nomor 9. Yes. Silakan. Yesus ditangkap katanya di situ satu perikop. Dibaca satu perikop. Nah, di sini dikatakan ayat 22 pasal 22 68 69. Kedua ayat ini merupakan bagian dari dialog ketika Yesus diadili. Itu dia diadili lah. Masalah abang apa dia? Ya, itu kan keterangan. Sementara kronologis yang terjadi adalah bahwa yang disangka Yesus itu mengatakan Yesus mulai sekarang sudah duduk di langit. Ayo. Oke, oh masalahnya itu. Oke, nah. Iya. Oke, Silakan. ini ayat 69 ya, 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu siapa yang bicara? Ya, ini Yesus yang ngomong. Terus yang di atas duduk di sebelah kanan siapa? Oke, sebentar. Ini ada ayatnya di sini dikatakan yang duduk di sebelah kanan itu kan maknanya ini. Maknanya dia memiliki kekuasaan. Artinya siap. Yesus itu berkuasa dan gini bang. Kan dia ditanya. Jangan lari Kan dia bang. ditanya. Tunggu. Kan dia ditanya. Dengar dulu. Dia kan ditanya, apakah engkau Yesus? Tapi di ayat selanjutnya kan dia lalu dibawa ke, kalau abang mau jujur, abang kan mau berpolemik di ayat 69. Apakah engkau Yesus? Tunggu dulu. Apakah engkau Yesus? Apa jawaban orang itu? Jawabannya apa? Ya, setelah ada dialog, lalu Yesus kan dibawa ke salib, penyaliban. Enggak tuh, Artinya karena disangka Yesus, makanya jangan loncat. Apakah engkau Yesus? Apa jawaban orang tadi? Apa jawaban dia? Akulah dia. Mana ada? Inilah kalau Kristen suka berbohong, berdusta demi untuk menyesatkan banyak maksudnya orang. Gimana? Enggak. Mana ada jawabannya? Akulah dia di situ. Yang di mana maksudnya? Di mana ayat mana? Ya 69 dong, 68, 69. Katanya Anda bawa data itu gimana sih? Oke, nih mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Iya. Artinya di situ, artinya dia duduk di sebelah kanan Allah, bukan maknanya dia lalu terbang. Ya bukan. itu pemaknaan saudara. Karena Anda Kristen, penyembah pengganti Yesus. Baca 68 dong. 68-nya baca kita dong. Baca, ntar ya. Kenapa makna duduk di sebelah kanan Allah menurut tradisi Yahudi. Kenapa makna? Ntar dulu nih, kita cari maknanya ya. Biar kita nggak ngarang. Loh, Anda yang makna. Baca dong. Bentar ya, apa makna duduk di sebelah kanan? Loh, kenapa makna? Orang lagi di sidang kok makna? Dia di sidang, apakah engkau Mesias? Di sebelah kanan. Anda mau diskusi atau Anda mau nipu? Enggak, makanya kita buka data menurut tradisi Anda mau Yahudi. menipu? Anda ingin menyesatkan atau apa ini? Jujur. Yahudi. Di gereja Anda ngajar, jangan di depan saya. Di gereja, di anak sekolah minggu boleh. Di depan Bang Zuma jangan coba-coba. Meskipun saya tidak pakai filter. Oke, jangan coba-coba nipu.
Makna menurut Yahudi. Makna menurut Yahudi. Nanti jangan-jangan kau tanya, bom ada di sebelah kanan saya. Oh, makna menurut Yahudi, bom sudah ada di samping kanan Tuhan di langit. Dasar koplak. Jangan nipu dong, langsung masuk ke TKP. Jangan kau mana-manai. Duduk di antara hidup dan mati di situ. Apakah engkau Mesias? Apa gunanya lagi aku menjawab? Sekalipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Aku mau mengatakan apa sebenarnya? Aku ini adalah makna pula. Halo, selamat sore. Halo, Saudara Roni. Makna pandai-pandaian makna. Apa pula makna? Ini kenapa muslim ini rebutan pada mau naik ya? Hah? Kenapa? Halo Saudara Siregar. Semangat sore. Halo Bang Mulia Siregar. Nur Hayati, Ibu Nur Hayati. Jadi ingat lagunya Sheila on Seven. Halo Bu Nur. Halo. Diblokir nih. 1. Bicara enggak? 2. Blokir nih. 2,5. 2 lebih sedikit. Sedikit lagi 3. Lagi sedikit lagi 3. Sedikit lagi 3. Mampus 3. Oke. Terima kasih. Selamat berpisah. Ada lagi? Silakan. Dia kan bersuara tadi. Halo, selamat sore. Halo. Nur Hayati. Sudah diblokir nih tadi. Halo, selamat sore. Baiklah kalau begitu. Aku kirimkan kau di Bukit Golgota. Nur Hayati, kau juga ikut. Satu alam sana. Ayo, siapa lagi yang mau diblokir? Silakan naik. Saya hantarkan kalian di kamar ruangan spesial. Muncul lagi satu. Oke. Mama Katolik Protestan. Halo Mama. 1. 1,5. 2 langsung ke 3. Oke. Meow. Untung saja teman-teman. Silakan yang mau diblokir naik. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Katolik Protestan. Dari Protestan, Om. Silakan buka kameranya, Abang. Mantap. Asik juga. Apa namanya, channel Abang ini ya. Mantap juga pokoknya. Thank you. Gimana, Bang? Gimana? Tema saya gimana? Soalnya saya juga baru gabung di grup apa namanya, di live TikTok Abang ini. Dari tadi saya minta pengen apa namanya, basa-basi sedikit lah gitu. Oke.
Nah, boleh ada yang saya tanya-tanya Om? Boleh. Nah, itu abang ini posisinya untuk keagamaan abang ini biasanya kan seperti di Kristen Protestan itu ada yang namanya pendeta. Iya. Ada yang ya macam-macam lah. Kalau di Bapak sendiri untuk posisinya untuk di keagamaan Bapak ini apa? Saya seorang apologet Muslim, apologet Islam. Artinya bisa dijadikan bahwa sebagai seorang apologet itu bahwa salah satu sebagai figur ya apa namanya yang patut untuk diteladani begitu. Kalau saya nggak salah ya, koreksi kalau salah. Ya. Nah, yang saya tahu menurut pemahaman ilmu dangkal saya gini Om. Jadi ilmu dangkal saya menyatakan begini bahwa semua ajaran agama itu baik. Ya, kalau itu saya adalah disanggah ya, disanggah. Saya nggak masuk ke ranah bagaimana isi dari Alkitab ataupun dari Al-Quran. Saya nggak masuk ke ranah sana gitu. Iya. Nah, Anda sudah akui itu tanggapan orang saudara sebagai orang dangkal. Dimaklumi, silakan lagi. Oke. Jadi Om, kita memang sebagai apalagi sebagai apologet itu adalah seorang figur yang patut untuk diteladani semua umat yang menonton di live TikTok ini ya Bang. Nah, sekarang memang sebagai seorang figuran itu bahwa memang yang harus patut diteladani adalah sifat-sifatnya, karakternya untuk bagaimana memberikan semua teladan-teladan yang baik bagi umatnya untuk patut untuk diikuti. Balik lagi setahu saya agama tidak untuk mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, terlepas dari kita mau mempelajari agama yang lain, sama halnya dengan dapur kita dengan dapur orang lain. Nah, apa yang ada di dapur orang lain kita tidak tahu, begitu. Nah, kalau memang kita sudah tahu dapur orang lain, kita pasti sudah mau ceritakan ini isinya. Selagi kita tidak tahu dapur orang lain, maka kita tidak perlu untuk berdakwah ataupun berpendapat begini karena kita memang beda untuk alirannya. Nah, dari yang saya lihat secara visual, secara kasat mata, nah, mohon maaf kalau saya salah, kalau saya memang berat ngomongnya, mungkin Om ini dari kacamata saya untuk menilai Om ini memberikan seolah-olah contoh yang mohon maaf sebelumnya kurang baik untuk diteladani. Kenapa? Karena mengandung sara unsur kebencian terhadap agama-agama yang lain. Karena di kami sebagai seorang Kristen yang memang benar-benar untuk sudah memiliki iman, mempunyai iman bahwa itu tidak baik untuk memberikan dampak-dampak negatif kepada orang lain, apalagi mempengaruhi, begitu. Kalau kristenisasi? Nah, saya nggak mengarah ke sana. Kristenisasi buat apa gitu. Nah, itu perintah di Bible. Jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Asap-asap Bang, kena PL nanti. Oke, siap. Maaf. Gimana itu? Jadi saya nggak gimana kira-kira apa upaya kami umat Islam untuk membentengi umat Islam ini dari gerakan pemurtadan sesuai dengan perintah di Bible. Jadikanlah. Coba diulangi lagi. Anda bicara panjang lebar, saya tidak minta diulangi. Artinya penalaran saya jauh di atas Anda kan gitu. Saya baru ngomong sedikit, Anda sudah minta diulangi. Tadi Anda dengar, saya mendengarkan Anda ngomong kayak profesor. Giliran saya ngomong sedikit aja, Anda langsung pikun. Saya katakan di dalam agama Kristen ada amanat agung, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen.
Matius 28 nomor 19. Lalu, apakah saya dikatakan sebagai orang yang tidak paham kitab Anda tentang Kristenan kalau ini sudah di luar kepala? Bibelnya Anda sudah di luar kepala, apa masih diragukan? Dibandingkan pendeta yang di gereja hanya data-data tentang perpuluhan yang dia tahu. Kira-kira yang tahu agama Anda itu saya atau pendeta dan pastor? Kan begitu? Nah, begini Om. Karena saya dari awal sampaikan ke Omnya ini bahwa saya tidak mau lari ke ranah Alkitab yang apapun isi Alkitab, karena Alkitab itu itu adalah bagaimana keyakinan kita untuk meyakininya. Nah, sama halnya dengan yang saya bilang tadi, kita tidak bisa mengurus dapur orang lain apapun ceritanya itu, kecuali Om masuk ke dalamnya, benar-benar ingin memasuki bagaimana menjuai, menelari. Nah, kalau hanya begini, kita untuk mencari kejelekan, apa itu bunyi dari sekarang begini. Memang benar apa yang dikatakan saudara kita yang tadi, memang dalam Alkitab. Sekarang ada gantian maknanya, kita bicara. Ada maknanya. Gantian kita bicara. Anda dengan saya, Anda naik di komal saya saja, Anda tidak berikan saya ruang untuk berbicara. Bagaimana Anda mau mengajarkan sebuah kebenaran kalau Anda ngomong aja tidak memperhatikan orang? Ada masa di mana orang ini dikasih ruang untuk ngomong. Anda mau ngajarin saya, gitu maksudnya. Jadi saya kasih analogi begini Bang, dengarkan saya, ini analogi. Kristen itu agama yang memiliki amanat agung untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi Kristen. Dengan cara apa? Jangan dulu, nanti Anda bantah, sabar, dengarkan dulu supaya masuk di sini. Ya, saya seorang apologet, saya apologet Muslim. Ini saya kunyah siang ini isinya ini. Jadi jangan Anda nggak ingin mengatakan begini, orang Kristen itu punya impian menjadikan Indonesia seluruhnya menjadi Kristen sesuai dengan Matius 28. Diam dulu, nanti giliran saya tanya Anda mingkem. Ya, ketika kemudian dikatakan di dalam kitab saudara Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Lalu kami orang Islam ini yang berakal mau gitu ikut-ikut kalian beragama tanpa akal, mau gitu? Ya nggak mau dong. Maka dengan cara apa kami menghalau? Dengan cara seperti ini, supaya kalian itu sadar bahwa orang Islam dalam hal ini apologet Islam itu lebih paham isi Bible daripada Kristen itu sendiri, meskipun selevel pendeta atau pastor. Anda lihat sendiri tadi bagaimana pastor Anda di sini jadi onde-onde. Oke, saya ingin tanya kepada saudara. Dengarkan pertanyaan saya. Ini Bible. Di sini ada terbagi dua isinya. Ada kitabnya Yahudi, ada kitabnya Yahudi sepotong, sepotongnya lagi kitabnya orang Romawi. Pertanyaan saya terkait dengan kekristenan atau Katolik, adakah ilmu yang bisa saya kuasai di luar kitab ini untuk memahami tentang agama Anda? Silakan Anda buka mic, Anda bicara. Buka mic-nya. Di dalam kitab Matius kan katanya seluruh Indonesia mau dikristeniskan. Adakah tulisan kata Indonesia di dalam situ, negara Indonesia di dalam kitab Matius itu? Kalau ada kata Indonesia di situ, saya mau jadi Islam sekarang. Jangan jadi Islam. Di Islam tidak dibutuhkan orang bodoh. Ini Matius 28. Dengar, saya bacakan. Saya bacakan. Apa? Coba bacakan. Pergilah ke seluruh dunia. Indonesia termasuk dunia enggak? Ku tanya dulu. Indonesia termasuk bagian dunia enggak? Ku tanya dulu. Ya, Indonesia dunia. Itu jangan dialihkan seperti itu. Pergilah ke Indonesia. Enggak ada di situ. Itu berarti otaknya yang dungu di situ. Dunia itu bagian dari Indonesia enggak? Bukan seperti itu. Ku tanya lagi. Jangan dunia, jadi dungu seperti Indonesia itu bagian dari dunia enggak? Ke seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia.
Oh, kalau seluruh dunia itu Indonesia nggak termasuk. Nah ini masalahnya, otaknya yang memang sifatnya mau menjelekkan itu. Nah ini. Ku tanya dulu. Yang dangkal gitu. Ku tanya dulu. Ke seluruh dunia Indonesia termasuk nggak? Ya itu beda konteks itu. Jangan tanya saya seperti itu. Ke seluruh dunia. Atau Anda ingin mengatakan itu Indonesia hanya sebagian kecilnya. Atau Indonesia Anda mengatakan bukan di dunia? Oke, saya iakan kepada sekarang salah satu. Oke, saya iakan, lanjut. Pergilah ke seluruh dunia dalam kurung Indonesia. Jadikanlah seluruh bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Melayu, bangsa Batak, bangsa Madura, bangsa Jawa, bangsa Bali. Jadikanlah seluruh menjadi muridku. Kristus atau Kristen, betul? Kok betul nggak? Lanjut, saya dengar. Iya, itu dalilnya. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia menjadi Kristen. Itu dalilnya. Ya. Terus kami harus diam-diam gitu. Harus anak-anak kami ikut juga menyembah kepada makhluk kuburan gitu. Oh, sorry, maaf kawan, maaf. Itu nggak bisa dong, nggak bisa. Gimana dalil tadi? Gimana dengan dalil tadi? Anda sudah akui bahwa memang ada perintah mengkristenkan Indonesia? Anda sudah akui? Memang ada perintah. Sekarang balik lagi ke manusianya. Bagaimana otak manusianya mau berterima atau tidak, sama dengan saya tidak mau jadi Islam kok. Nah, siapa yang suruh Anda menjadi Islam? Siapa yang suruh Anda menjadi Islam? Nggak ada. Ya, sekarang apakah ada di dalam Bible Anda menyuruh saya menjadi Kristen? Ada nggak? Ya terserah kamu, kalau kamu mau begitu. Bukan terserah. Pertanyaannya, ada nggak di dalam Bible perintah untuk menjadikan saya sebagai Kristen? Ada nggak? Ada uangnya nak? Ada uangnya apa di sini? Sekalian cuci mobil tuh. Masih kebuka nggak? Nah, inilah sifat-sifat orang yang seperti ini. Jadi seorang figur tapi tidak memberikan contoh yang baik. Apakah itu yang dinamakan sebagai? Enggak, saya tanya dulu. Jangan menangis dulu. Ada nggak di dalam Bible-mu? Ada nggak di dalam Bible Anda memerintahkan saya untuk menjadi Kristen? Ada nggak? Itu tidak diperintahkan untuk diperintahkan bukan untuk memaksa. Jadikanlah. Itu perintah apa kalau jadikan? Ya perintah. Nah, jadikanlah Bang Suma menjadi pengikutku, betul nggak? Mau tidak? Saya nggak mau, enak aja. Ya sudah, kalau tidak mau. Nah, tidak inilah saya ada di sini karena saya tidak mau. Ya udah, makanya ngapain Anda celoteh kosong? Harusnya Anda bahas tema saja. Iya, makanya saya kosong kalau Anda sadar bahwa agama Anda memaksakan orang lain untuk menjadi penganutnya. Ngapain Anda celoteh kosong? Makanya saya bilang dari awal, Om, boleh kan nggak saya nanya-nanya? Saya nggak boleh basa-basi sama Om. Itu kan dari awal saya nanya-nanya. Anda nggak ada nanya-nanya. Anda berkhotbah. Anda mendoktrin. Anda ingin cuci otak saya. Tapi maaf, saya pendeta, Om tidak menyebutkan dengan karakter yang Om jangan kau katakan saya pendeta. Saya ini menghalau gerakan kristenisasi. Ya memang beda. Kalian mau mengajak orang menjadi Kristen, saya mau mengajak orang jangan Kristen. Beda memang. Beda level. Orang yang karakternya orang Kristen mau orang Indonesia seluruhnya menjadi Kristen. Om, karena beda level. Terus kenapa Anda naik? Saya dengan Om tuh kenapa Anda naik? Kenapa Anda naik? Nah, saya hanya mau mengomentari sifat dan karaktermu itu tidak saya membantah. Saya justru membantah. Itu hak saya. Lihat siaran langsung. Itu hak saya. Sekarang pertanyaannya begini. Dengarkan pertanyaan saya. Bagus nggak agama Anda yang memaksakan orang lain menjadi Kristen? Bagus nggak? Ya, bukan memaksa harus seperti apa. Sekarang gilirannya tanyakan orang yang mau tidak. Bukan masalah mau tidak mau. Jadikan. Dengarkan di Markus 16:16. Beritakanlah Bible kepada seluruh orang Indonesia. Ya, itu kan hanya diberitakan. Paham tidak? Bagaimana cara Anda memberitakan?
Ya bang, memberitakan Bible itu hanya dengan menggunakan bagaimana kita untuk memberikan sifat yang baik kepada orang, memberikan watak yang baik kepada orang. Karakter yang baik. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Dengar, beritakanlah Bible kepada seluruh orang Indonesia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu pemaksaan, itu pemaksaan. Dihukum dari mana? Lah itu Biblemu yang mengatakan itu. Biblemu itu pemaksaan. Ayo. Bukan, itu bukan pemaksaan. Coba mana? Markus 16 nomor 16. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa ngancam? Kalau saya nggak mau? Enggak. Masalahnya sekarang yang tidak percaya dari mana? Saya tidak percaya. Kenapa ancam? Enggak, kalau tidak percaya. Ya, terus kenapa diancam? Enggak mengancam. Itu akan dihukum. Itu bukan ancaman. Ancaman seperti apa? Lah, akan dihukum, itu bukan ancaman. Iya. Kalau kamu tidak percaya. Agama apa ini? Kok ngancam orang yang tidak mau jadi Kristen, kok diancam? Markus 16 nomor 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia Indonesia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kok ngancam? Enggak ngancam, itu hanya asumsimu saja, itu mengancam, asumsimu mengancam itu. Yang tidak percaya, yang tidak percaya akan dihukum. Sudah sana pergi ke neraka. Diancam soalnya. Diancam. Akan dihukum katanya. Bagaimanapun kita kita mau kemana itu tidak ada kata ancaman di sana. Oke, baik. Saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Nih kita lihat betapa agamamu itu mengancam orang kalau tidak percaya. Nih, Markus 16. Aku tunjukkan samamu ya. Kau kalau tidak ada Bible di otakmu, jangan bilang tak ngancam. Ini aku tunjukkan samamu. Itu yang terlalu sinis sekali. Ayat nggak bisa. Enak aja kalian mau dibiarkan. Enak aja. Siapa yang mau dibiarkan? Nggak bisa dong. Nih, aku tunjukkan samamu, Bos. Nih, aku balikkan kamera. Nih, aku tunjukkan samamu. Besarkan dulu ya. Nih, Markus 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini apa maksudnya ini? Ini maksudnya apa ini? Ancam atau tidak itu? Ancam atau tidak? Ngomong. Oi. Ngancam atau tidak ini? Siapa yang percaya dibaptis tapi siapa yang tidak percaya dihukum. Ini apa ini? Ngancam gak? Ini gak ngancam. Apa mau dirubah bunyinya? Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan digelitik, gitu. Siapa yang tidak percaya akan dicipok. Siapa yang tidak akan percaya akan diayun, digendong. Wow, parah kali agamamu, bro. Agamamu kok begitu kali ngancam-ngancam, bro. Kenapa agama memaksakan kehendak, bosku? Gimana? Ngancam gak ini? Ngancam gak? Ngancam tidak? Ngancam tidak?
Sebenarnya, ini tak ajarin pelan-pelan. Yang lain dengarkan. Sebenarnya ini yang diperhatikan Belanda. Ini yang diperhatikan Belanda. Masuk ke Nusantara. Orang-orang yang percaya kepada Belanda menjadi pengikutnya. Dibaptis kalian kan? Iya kan? Orang-orang yang percaya kepada penjajah Belanda dibaptis oleh mereka. Makanya penjajah datang sekaligus bersama dengan pastor pendeta. Mereka membawa misionaris. Penjajah datang ke Nusantara, yang percaya kepada penjajah dibaptis. Yang tidak percaya diapain? Saya mau jelasin, mau dengerin tidak? Enggak, saya tidak mau dengar. Dengarkan. Ya sudah, kau yang harus dengar saya. Jangan diacukan di sini. Kau yang harus dengar saya. Mau nipu dia teman-teman. Itu yang dipakai. Yang mau berdamai dibaptis, yang tidak mau berdamai dum 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 dum. Makanya lahirlah para pahlawan-pahlawan itu. Kenapa pahlawan bisa ada disebut pahlawan di Nusantara ini? Ada disebut pahlawan nasional. Kenapa? Karena mereka nggak mau dibaptis. Coba kalau semua orang di Indonesia, di Nusantara ini mau dibaptis, merdeka nggak Indonesia? Andai saja seluruh pribumi mau dibaptis oleh penjajah, merdeka nggak Indonesia? Enggak dong. Coba pahami itu, pahami itu. Jadi jangan Anda naik-naik ke sini musok pahamkan saya. Oke? Oke? Jadi kalau Indonesia ini tadinya jadi berhasil dibaptis oleh penjajah, maka Indonesia itu tak ada. Untung sebagian besar penduduk pribumi tidak mau dibaptis. Tapi yang mau dibaptis mereka adalah tadadeng dadadeng deng 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 deng. Yang mau dibaptis sama penjajah mereka adalah tadadeng deng deng, dan turunannya sekarang beragama tadadeng deng 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 deng. Kriuk. Oke. Satu lagi teman-teman sebelum kita istirahat, saya juga mau mandi. Halo, semangat sore. Andaikan penduduk Indonesia seluruhnya mau dibaptis oleh penjajah saat itu, maka yang berkuasa di Nusantara ini siapa? Belanda. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo, halo, halo. Oke, kita istirahat dulu teman-teman ya. Kita ibadah maghrib dulu, habis itu kita isya. Teman-teman pastor, pendeta, hadirlah di sini. Bagus kalau ada 10 pastor kayak tadi, Pastor King. Mutar-mutar, mutar-mutar, mutar-mutar lagi. Sudah mutar kiri, mutar kiri kanan, sudah maju mundur, guling-guling lagi. Sudah guling tengkurap lagi, sudah guling salto lagi. 8 kali ditanya, tidak ada pengakuan. Ya ini akulah dia, tadi sendiri yang mengakuinya. Dia adalah sang Tuhan. Ternyata penyesat itu adalah yang mengakui dirinya sang Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mampus.
Jadi buat teman-teman saya, saudara-saudara non-muslim yang masih mau melembutkan hatinya, masih mau mendengarkan kebenaran, silakan. Silakan Anda pikirkan, renungkan apa yang kami sampaikan. Insya Allah kalian akan keluar dari lingkaran. Sebab itu tadi, mereka akan menyesatkan banyak. Dan bukan cuma satu data itu. Saya berharap sih ada orang di antara Kristen ini, pastor atau pendeta yang ilmunya lebih tinggi lagi. Karena data-data Markus 13 nomor 6 itu bukan satu. Itu berkesinambungan. Saya akan datangkan dalil-dalil yang rujukannya itu berkesinambungan. Penyesat itu begini, penyesat itu cakupan itu lengkap di Bible. Penyesat-penyesat itu akan datang banyak penyesat memakai namaku. Belanda datang ke Indonesia memakai nama Nabi Muhammad atau Yesus dan berkata akulah dia. Mereka mendoktrin orang-orang Nusantara bahwa Yesus itu adalah sang Tuhan yang nusul ke bumi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Iya kan? Nah, Yohanes 10 nomor 10, Yohanes 10 nomor 30, itu kan yang kalian sering pakai untuk meyakinkan kami umat Islam ini bahwa Yesus itu adalah dia sang Tuhan itu kan. Tapi Anda lupa, kata Yesus mereka akan menyesatkan banyak orang. Bukan menyelamatkan orang. Mereka menyelamatkan, alhamdulillah. Tapi ini faktanya mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan datang banyak orang memakai namaku. Iya tahu. Pakai dasi, pakai jas, datang. Perlente datang banyak orang dari barat. Datang mengajarkan membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia sang Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Oh ya? Ya. Wah, tepuk tangan. Ternyata kalimat terakhirnya tidak mengenakan dan membuat pastor dan pendeta muter kepala. Ternyata ujung-ujungnya kalimat itu, data itu apa? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kupikir endingnya enak. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka mengajak orang-orang bertobat dan akhirnya mereka ditebus. Mereka tidak lagi dihukumi melainkan dimaafkan, digenapi, lalu kemudian mereka ditebus dengan darahku. Mereka akan diselamatkan. Kupikir begitu endingnya. Ternyata ujung-ujungnya mereka akan menyesatkan banyak orang. Wassalam generasi. Ternyata menyesatkan. Oh, kupikir dengan mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ternyata endingnya bukan menyelamatkan, tapi membinasakan. Sekali lagi, membinasakan ternyata. Lama rupa. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ada yang mengatakan, anak kami masih mau sekolah Bang Suma. Kami sementara lanjutkan kuliah Bang Suma. Kredit mobil belum selesai Bang. Aku juga lagi cicil rumah Bang. Kalau sekarang kami selesai Bang, gimana kredit HP dan laptop kami Bang? Jadi Bang Suma diam-diam aja dulu ya. Jangan terlalu tajam ya Bang. Jangan terlalu besarkan apologet Islam Indonesia Bang ya. Jangan ya Bang. Ya, jangan terlalu gaungkan api ya Bang. Karena kami nggak bisa makan nanti Bang.
Kalau abang bongkar semua, kalau ternyata pakai nama Yesus, mengatakan Yesus itu sang Tuhan, itu justru menyesatkan banyak orang. Jangan bang ya, jangan ya bang, jangan ya bang. Sampai waktu itu Bang Suma didatangin bule 3 dengan cewek 2, ada orang pribumi 2 apa 3 itu, mobil Innova waktu itu. Aku duduk di depan nongkrong sama teman saya, peranakan Arab. Dia dari Jakarta waktu itu, dia punya jualan di Tanah Abang. Aku video call, Bang Suma, aku udah di Makassar loh bang. Ini siapa ya? Aku aku ingat-ingat. Oh dia ini. Ya kenapa? Itu loh bang yang kita pernah bicarakan di WA. Sekarang aku bicarakan di Zoom lagi. Setelah di WA bang nolak, sekarang di Zoom lagi. Gimana dong? Aku udah datang nih. Aku bawa cek nih bang. Ayolah bang, berhenti bang ya. Berhenti ya bang. Bang. No. Meskipun pedang sudah ada di sini, saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Catat itu. Catat baik-baik. Ya. Kau ancam saya, kau LP-kan saya. No. Sudah ku bilang, aku sudah mengimpakkan nyawaku untuk agamaku. Dan anak-anakku ikhlas untuk itu. Istriku pun pesan sebelum dia pergi, Abah, lanjutkan perjuangan. Jadi jangan mimpi. Kenapa aku lama menikah? Hah? Kenapa? Karena aku cari wanita yang bisa berjuang sama aku, yang bisa mati di jalan ini bersama denganku. Catat itu, Oten, catat. Oke? Akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sadarlah kawan. Tapi bagus jalan yang kalian ambil. Pertama, menghindari Bang Suma. Yang kedua, cuek terhadap Bang Suma. Kalian tidak mau peduli. Tapi paling tidak pesan ini tersampaikan kepada saudara-saudara saya non-muslim yang masih mau belajar. Oke? Baik, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan yang saya cintai dimanapun berada, alhamdulillah. Kita tutup dulu ya. Hari ini hari Sabat. Harusnya saya ada di gunung hari ini, tapi rencananya insya Allah besok saya, karena kita harus mantau dulu. Selama kurang lebih 2 bulan kita di gunung, kita pantau dulu pergerakan teman-teman yang ada di kota ini. Insya Allah besok atau Senin pas hari 17-an kita akan ke tempat wisata Bolangi. Di situ kita diberi amanah untuk, kebetulan alhamdulillah saya dikasih sama yang punya 1 kamar untuk bisa refreshing, karena dia tahu Bang Suma ini butuh istirahat. Saya dibuatkan di situ ada tempat. Alhamdulillah saya ada di sana, dikasih ruang. Jadi kalau saya mau ke atas saja, mau balik aja. Kebetulan saya dikasih kuncinya. Saya juga ingin melihat sejauh mana persiapan teman-teman kru untuk menyambut teman-teman panitia perayaan Milad Apologet Islam dengan kesederhanaan. Begitu berani Bang Suma, coba lah itu ya, begitu berani. Bukan sebenarnya faktor berani, enggak. Karena aku sayang anak-anakku. Aku sayang anak-anak api itu. Cinta kali aku sama mereka. Sayang. Aku sayang sama mereka. Mereka lucu-lucu, mereka unik-unik. Ada Dinda Ardiansa, ada Kores, ada Bang Andi, ada Dia Jibril. Sayang mereka. Anakku yang paling unik itu Ahisugi. Karena dia mencoba untuk mencontoh konsep Oten. Lebih tua anak daripada mama. Nah, di konsep antara saya dengan Ahisugi, lebih tua saya daripada dia, lebih tua adik daripada abang. Aku manggil dia anak karena kita mencontoh. Ada anak-anak saya itu unik semuanya. Paling baik ada Bang Arif, anak saya yang paling gatal mulutnya kalau lagi live.
Ada Dinda Dio, anak saya yang paling cekatan memberikan data ketika saya, menurut beliau, abangku butuh data. Ada Dinda Daman, semuanya ada, mantap-mantap. Ada Kian Santang yang lucu-lucunya, lagi matang-matangnya. Dia dewasa sekarang ini, udah bisa nikah anak itu. Udah mulai nakal dia, udah mulai genit ku tengok. Biar mama-mama juga digombalnya kalau lewat ambil air depan rumahnya. Udah mulai nakal. Ada Koko Julius, beliau sedikit lagi sudah punya momongan, Masya Allah luar biasa. Sedikit lagi dia akan menjadi ayah. Ya kan ya? Siapa lagi ya? Banyak pokoknya, anak-anak itu lucu-lucu gitu. Lucu menggemaskan kali. Ada anak saya yang di Sumut, Nanda Faruk, ya, dengan siapa mesin cetak parut kelapa, Dinda Nora. Lucu-lucu semuanya, Masya Allah luar biasa mereka ini. Kalau di Makassar ini ada indukan di sini namanya Bunda Rahma. Beliau itu juga luar biasa, dia kayak ayam mengeram yang sikit-sikit ingin pabite, sikit-sikit ingin apa, ingin sabung atau sabung ya kan ya, ingin bertengkar. Nah, itulah hebatnya teman-teman. Anak-anak saya itu unik, makanya saya terpanggil untuk mengumpulkan mereka. Ada Dinda Moto, keren pokoknya. Anak bawang ini ada, kok anak bawangnya aku lupa ya. Oji. Oh, keren. Anak-anak saya kau lihat mereka keren. Ada Goldian, ya, Goldian si paling hebat. Banyak pokoknya. Anak-anak saya di lapangan itu banyak sekali. Ada, ya betul, ada Dinda Tahta, keren. Ada Agung si paling tinggi tiang listrik. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitulah barangkali teman-teman sekalian, ya, kita tutup dulu di sini. Udah mau maghrib. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi habis isya dengan tema yang sama. Akulah dia, dialah aku. Akulah dia, dialah aku. Dia, aku. Saya kira begitu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kepada saudara saya non muslim ketika kebenaran yang aku sampaikan itu membuat saudara hatinya menjadi pink, jadi ungu. Kayak baju saya nih, ini baju senam ya. Silakan datang di komal saya ini, panggil pendeta pastornya untuk kita berdiskusi, ya. Kepada semuanya yang ada, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia, ku jayalah apiku merdeka. Baca Hebel kalau mau pintar, baca Hebel. Oke, teman-teman, selamat kita pada selamat. Jangan iri ya. Kalau saya pakai baju ungu hari ini, jangan iri. Beli di pasar kalau mau, di pasar terong banyak ya. Kalau ada yang mau baju ungu juga boleh.